kembali lagi di podcast Belantara. Kembali dengan aku Via. Nah, kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya sastra Indonesia itu berhubungan dengan dunia jurnalistik. Nah, di sini aku udah mengundang seseorang yang nggak cuman udah mencoba, tapi juga udah advance nih di dunia jurnalistik. Kita sambut saja Mas Heri. Terima kasih. Halo. Ini jadi beban ya karena dipanggilnya udah advance itu ya. Ya kan kalau dibanding sama saya. Tanya sekali. Apa nih? Kenapa Belantara? Kenapa Belantara? Karena belajar kebudayaan dengan mata sastra. Oke. Itu kepanjangan. Oke, menarik. Boleh lah, boleh kan? Walaupun nggak ada hubungannya antara sastra dengan hutan belantara gitu ya. Betul. Kan kita anggap aja ini hutan mencari banyak creature yang mencoba unik, survive yang baru. juga gitu betul, ya. Betul, itu sangat betul. Dari dunia yang kita dalamin entah berantah ada apa di dalamnya. Oke. Betul. Sip. Mungkin Mas Heri bisa kenalan dulu nih sama teman-teman Belantara. Oke, aku Heri. Singkat ya? Nggak salah sih. Oke. Mungkin kayak kesibukannya apa itu, Mas? Oke, aku Heri Irvani. Sekarang itu full time pengangguran. Oke. Full time pengangguran. Sekarang lagi mencoba bikin konten hari-hari setelah resign. Di TikTok ya? Aku udah sempet cek. Oh ya? Iya Oke. dong. Di TikTok, Instagram cuma mirror, tapi ya mostly di TikTok sih emang. Oke. Itu setelah berarti ngejalani bener-bener full time pengangguran, cuman masih jadi scriptwriter, voice over talent, masih kadang-kadang jadi produser atau sutradara di berbagai project. Jadi mencoba mencari peluang sambil full time nganggur. Nggak apa-apa, kan mencari. Selama nggak nganggur, bener-bener nggak ngapa-ngapain mah aman. Ya, kadang nganggurnya bentrok kok. Sibuk ya pengangguran ini, sibuk saya lihat ya. Nganggur kalau ditelatin juga lumayan. Oke. Oh ya, berarti Mas Heri ini salah satu alumni dari Sastra Indonesia Undip, that's right? Ya. Kalau dari peminatan nih, tadi sempat dapat info peminatannya, mungkin bisa di-share ke teman-teman Belantara. Oke. Banyak yang kaget karena bidang saya dulu jurnalistik, kebanyakan sering di TV, kadang-kadang bikin film pendek juga, tapi sebenarnya peminatannya adalah filologi. Oh, really? Yaps. That's a bit surprising loh, jujur. Lumayan. Jadi kalau yang nggak seangkatan persis, banyak yang nggak percaya kalau peminatanku justru filologi. Oke. Kebanyakan menebaknya kalau nggak sastra ya linguistik gitu kan. Kamu kiranya apa awalnya? Linguistik, I thought. Setelah tanya, dapat data dari teman-teman juga linguistik. Mantap. Jujur, Yeah. sorry banget. Aman. Ini ada kesalahan nih dari kita berarti. Tapi Sebenarnya filologi. Jadi angkatanku, nggak apa-apa cerita. Nggak apa-apa. Jadi angkatanku masuk di 2008, kelihatan tuanya. Itu hanya satu angkatan tuh cuma 60-an mahasiswa, satu angkatan. Oke. Sastra Indonesia masih sangat tidak diminati pada masa itu. Nah, dari 60 mahasiswa, hanya belasan, nggak nyampe 15 orang yang masuk filologi. Belasan Orang. Jadi kita kuliah selama peminatan itu cuma 6 orang, 9 orang, 11 orang, paling banyak 12 orang. Sekarang juga ya oke lah. Sama ya. Oke lah. Gitu. Tapi kenapa nih? Kayak tadi aku sempat notice juga 2008 aku masih 3 tahun Ya, kebetulan, nggak apa-apa. Oke. Tapi tadi sempat notice kalau misalnya ngambil filologi, cuman dari yang aku research juga itu banyak pengalaman di bidang jurnalistiknya. Yap. Kenapa akhirnya pindah? Sebenarnya nggak pindah sih ya. Berangkat dari filologi sebenarnya karena mencoba mencari apa sebenarnya yang diminati di sastra Indonesia. Yes. Karena setelah kita kan sebelum masuk ke sastra Indonesia benar-benar nggak tahu kira-kira kita mau cari apa, mau memperdalam apa. Dari SMA kampung tiba-tiba terjun sastra Indonesia, taunya ya udah belajar bahasa Indonesia. Ternyata ada 3 opsional, linguistik, sastra, dan filologi. Yep. Nah, setelah coba gali, ternyata yang aku suka itu sesuatu yang berbau klasik. Oke. Pengaruhnya adalah dari The Lord of the Ring. Film ya, justru film barat. Novelnya justru dari novelnya. Justru, oke. Jadi penulisnya kalau nggak salah Tolkien kan dia menguasai banyak sekali bahasa tua, Old English, Anglo-Saxon dan lain-lain, dan dia bisa create bahasa dengan strukturnya sendiri. Oke. Jadi kenapa dia bikin The Lord of the Ring? Karena sebenarnya dia udah merekonstruksi bahasa-bahasa kayak bahasa Kurcaci, bahasa Elf. Dari berbagai bahasa Yaps, ya. dari sumber-sumber bahasa tua direkonstruksi ulang, termasuk dengan struktur yang lengkapnya. Baru bingung bahasa ini mau diapakan. Oke. Akhirnya ternyata bisa jadi cerita yang sangat menarik kayak The Lord of the Ring. Nah, kalau balik ke rumpun kita nih, punya banyak banget bahasa tua. Satu pulau aja, satu suku punya bahasa Jawa Kuna, Sanskerta, dan lain-lain.
Nah, menurutku banyak banget yang bisa digali di situ. Makanya tertariknya di filologi. Oke. Terus kalau misalkan move akhirnya ke broadcasting sebenarnya salah satu pekerjaan yang menerima semua jenis makhluk. Oke. Nggak usah kok sastra Indonesia, hukum juga bisa, ekonomi juga bisa, semua jurusan ini oke bisa lah ya. masuk karena lingkupnya luas. Mungkin produknya jurnalistik, produknya benar-benar dunia kreatif, tapi basic semua orang yang masuk itu akan sangat terpakai. Misalkan kita dapat desk hukum, kita sering liputan di KPK ataupun kriminal gitu. Kita udah punya basic hukum, bagus. Oke. Terus misalkan kita di politik, kita punya latar belakang politik juga bagus. Artinya, semakin banyak latar belakang kita, semakin bisa melengkapi kebutuhan di lapangan. Justru kayak dasar-dasarnya ya yang Yap. kita harus tahu. Karena kan sebenarnya broadcasting ya kita meliput dari lini lain. Oke. Cuman yang paling membedakan nanti adalah produknya. Kita di sastra Indonesia biasa bertutur dengan detail, Ya. dengan ragam tulis yang Yes. panjang. Sedangkan produk-produk broadcasting rata-rata mewajibkan kita untuk mengubah gimana caranya jadi bahasa yang verbal. Misalkan Lebih TV, menarik justru. TV kan cara penyampaiannya bukan bahasa yang tekstual gitu, yang Yes. deskriptif. Karena gambar sudah ada, ngapain? Nggak perlu dideskripsikan lagi. Jadi gimana caranya kita terbiasa nulis panjang, deskriptif. Harus dipangkas sesingkat mungkin, to the point. Iya sih, lebih efektif gimana biar justru yang penontonnya bisa tertarik dengan itu Yep. kan. Itu yang lumayan adaptasinya agak lama waktu itu. Tapi dari situ, secara kita kan belajar kayak tekstual tentang bahasa di sastra Indonesia tuh banyak banget. Itu helpful nggak sih sebenarnya as a reporter, as something in broadcasting? Banget. Senjata kita jelas bahasa, diksi. Itu kelebihan kita daripada mungkin reporter-reporter yang berasal dari jurusan lain. Yep. Kita terbiasa, misalkan kita terbiasa membaca novel, membaca sebuah buku, artinya kita memahami sebuah gagasan utuh. Oke. Kita baca, kita membayangkan di kepala kita ada apa. Nah, kita menuliskan lagi, itu lebih mudah. Daripada orang-orang yang susah atau nggak suka ngebaca, tidak terbiasa menyusun kalimat secara komplit. Pun ketika kita kan banyak ngerasa stuck ya, Yes. banyak ngerasa stuck ketika mau nulis apa lagi. Nah, kalau anak-anak sastra Indonesia dengan referensi yang lumayan banyak, harusnya bisa lebih ngalir. Oke, dari penulisannya itu sendiri ya justru. Diksinya lebih banyak, cara penulisan kita lebih bervariatif. Kemampuan kita menulis lebih daripada yang lain, harusnya seperti itu karena referensinya. Justru karena kalau di jurusan-jurusan lain mungkin lebih memahami apa yang diliput, tergantung dari apa yang mereka liput. Kalau kita dari penulisannya itu Yap. sendiri. Oke, menarik sih sebenarnya. Kayak Gimana? banyak banget teman-teman aku juga yang masuk sastra yang akhirnya bilang mau kerja di TV, mau jadi reporter. It's a lot of them gitu loh. Bisa nggak sih Mas Heri nih cerita kayak gimana akhirnya kan aku sempat lihat juga ternyata Mas Heri pernah sebelum ini kan pernah kerja di Trans 7 ya. Yep. Platform yang besar lah itu. Lumayan. Oke kan, jadi kayak bisa ceritain nggak tuh ke teman-teman? Berarti awal mula ke sana gitu maksudnya? Atau gimana? Awal mula akhirnya bisa ke arah sana, Oke. ke platform besar juga. Sebenarnya waktu itu nggak pernah ada mimpi tiba-tiba langsung ke TV nasional. Nggak pernah. Waktu itu di akhir-akhir semester, pokoknya gimana caranya aku mencoba aktif melakukan apapun yang bisa aku cari di dunia kampus. Ini mungkin nggak usah benar-benar ditiru karena termasuk saya lulusnya lama, 5 tahun 17 hari di ijazah. 5 tahun 17 hari. Oh berarti oke. Gara-gara itu gagal kumlot. Oke, it's okay. Kumlot isn't any Ya, bukan tujuan dan malah bersyukur nggak jadi kumlot. Oh iya? Ya. Why? Dari dulu image zaman itu sosok rebel gitu kali ya, karena nanti kalau kumlot tuh kayak orang-orang yang cuma kuliah pulang selesai nggak ngapa-ngapain. Justru maunya lebih mendalami di kuliah ada apa gitu. Pengennya gitu. Sedangkan orang tua tuntutan tetap pengen nilai bagus kan. True. Jadi gimana caranya? Nilainya bagus, tapi jangan kumlot. Yaudah, terlanjur IPK-nya kumlot. Gimana caranya biar gak kumlot? Lulusnya mundurin. Sumpah, baru banget denger yang kayak gitu. That's so unique kayak, hah? Oh iya. Orang Jadi- itu mau kumlot loh. Semester 7 mostly sebenarnya semua mata kuliah udah selesai. Oke. Tinggal skripsi. Semester 7 saya nggak pernah ke kampus selama 1 tahun. Itu enggak, tapi bukan cuti. Nggak. Karena nggak kayak bimbingan aja gitu. Belum proposal skripsi, belum sempro. Oh my god. Tiap hari ke kampus hanya untuk aktivitas. Waktu itu mungkin ada kegiatan teater, menyutradarai, kemudian mencoba bikin apa, ikut apa. Waktu itu rajin jadi MC. Hampir setiap hari ke kampus, tapi nggak pernah megang apapun yang berkaitan dengan kampus. Justru bukan ke akademik. Enggak. Terus banyak yang sadar waktu itu ada sekretaris jurusan, ada dosen yang tiap hari, Mas Heri gimana, kapan bimbingan? Padahal belum jadi dosen bimbing. Oh my god. Selama 1 tahun.
Begitu Oke. 1 tahun menurutku apa yang saya perlukan di dunia kampus selesai, semua kegiatan you name it, misalkan waktu itu organisasi yang bersifat mendukung akademisi ya udah oke lah, udah hampir semua. Oke. Dari apa namanya KMSI, BEM, set teater, kepenulisan, paduan suara sempet You try everything. semuanya. Benar-benar memaksimalkan Semuanya. pas jadi mahasiswa Yaps. dong. Terus waktu untuk bertahan hidup sempet ngelesin matematika, padahal kita anak sastra Indonesia. Biasanya kalau les bahasa Indonesia masih oke lah orang. Matematika. Matematika, kimia, fisika. Wow. Hanya untuk bertahan hidup. Terus kemudian era 2012 belum ada ojek online, belum ada Anjem. Kita sempet bikin ojek online via Twitter. My God, seru sih. Era-era itu bener-bener akhirnya apapun cara dilakukan untuk ya udah kita coba survive, kita coba nyari soft skill di luar akademis. Nah setelah enough 1 tahun konsentrasi skripsi, 3 bulan lulus, Keren banget. selesai. Cuman saat itu bingung, setelah lulus mau ngapain ya? Mau kemana ya? Mau kemana? Oke. Mencoba untuk jadi, waktu itu salah satu cita-cita yang belum tersampaikan adalah jadi penyiar radio. Oke. Belum pernah, sampai sekarang belum. Belum mencoba. Cuman kebanyakan kan bagusnya ketika mencoba menjadi penyiar radio di Semarang selagi masih jadi mahasiswa kan. Yes. Artinya belum kebebani sama salary, sama title dan lain-lain. Ketika ngelamar otomatis ditolak. Mencoba untuk ngelamar ini kebanyakan link teman-teman dan senior itu rata-rata wartawan online. Belum ada yang di notice juga. Oke. Terus itu waktu itu di bulan wisuda Oktober. Sudah Oktober, di Oktober akhir itu ada job fair Oke, ada job. di bawah kampus bawah Imam Barjo yang lama, Iya, tahu. di situ Leburan berarti. Leburan. Aha. Itu job fair ada banyak banget media. Salah satunya waktu itu Trans7. Dan coba di situ. Coba masukin satu CV di Trans7 dan Kompas TV waktu itu. Oke. Masuk ternyata dari sekian ratus orang, hampir 1000 itu masuk. Terus kemudian job fair-nya digabung antara Semarang dan Jogja. Oke. Jadi ada 2 kota. Terus kemudian setelah interview interview HRD sama psikotes masuk, baru usernya di Jogja. Jadi di sini hampir 1000 orang, di Jogja hampir 1000 orang, diseleksi total jadi 250-an orang, baru user masuk 20 besar. Oke. Nah 20 besar ini yang ke Jakarta. Jadi dari Oktober akhir job fair, Novembernya udah sign kontrak dan awal Desember udah ke Jakarta. Jadi itu secepat itu. Tiba-tiba, Tak banget ya. yaps, kita sebagai mahasiswa, bisa dibilang mahasiswa daerah gitu kan, dari kampung, tahu-tahu dari Semarang, nggak tahu apapun dunia TV, apalagi TV nasional, tiba-tiba terjun. Dan tiba-tiba langsung nasional, langsung ke Yaps. ibu kota. It's very Gagap. hectic sih. Hectic Gagap. banget. Bener-bener oke lah, misalkan soal skill penulisan, skill reportasi masih bisa adjust. Tapi ada banyak banget hal terkait industri TV yang kita nggak tahu. 80% aku nggak tahu apapun tentang dunia itu. Baru belajar pas terjun langsung berarti. Yaps. It's very interesting loh. Apalagi kayak sebelum lulusnya pun kayak itu tuh kayak inspiring, tapi not everyone can do that gitu loh. Nggak usah dicontoh. Kayak they take the risk. Yep. Kayak keren sih, oke sih. Berarti itu tuh job fair benar-benar after graduation. Bener-bener, iya, berarti pertama kali apply pekerjaan tuh ya itu. Gitu. Terus gimana? Yang tadi sempat dibilang diterima itu di Kompas juga atau gimana? Langsung di Trans7 itu. Kalau di langsung Kompas bener-bener nggak ada panggilan. Ada sih waktu itu ikut yang media lokal Semarang, Oke. udah masukin, tapi responnya lebih lambat. Setelah saya 3 bulan di Trans7 baru dikontak. Oke. Tapi juga lebih menarik yang nasional nggak sih? Bisa Jujur. jadi, ya. Bisa jadi. Itu pilihan pribadi, kan nggak Yes. semua orang mau pindah kota. Ya, ya. Iya kan? Tapi kayak selama akhirnya kan move ya ke Jakarta, akhirnya langsung ke TV nasional, lingkungan yang tadi banyak belajar dan hektik itu, menurut Mas tuh apa sih yang paling membantu dari selama ini belajar? Kan tadi sempat dibahas penulisan. Sebenarnya is it helpful atau kayak lebih hektik di yang kayak lingkungannya atau gimana? Sebenarnya penulisan itu kan model yang paling basic gitu ya. Kalau kita biasa ngebaca, biasa nulis, otomatis ngebuat reportase dalam bentuk jurnalistik lain itu tinggal adjust aja sebenarnya, adjust formatnya. Nah, salah satu skill yang paling dibutuhin lagi sebenarnya adalah adaptasi. Oke. Gimana cara kita ngerespon lingkungan baru, berusaha ngejar ketertinggalan kita. Itu yang menurutku, kalau kita nggak banyak melakukan praktek-praktek di luar akademis akan susah untuk adjustnya, karena otomatis ilmunya hanya ilmu teori, sedangkan yang kita di lapangan sangat berbeda jauh biasanya. Nah, salah satu hal yang aku lakukan masih ingat adalah waktu itu
aku nggak tahu apapun. Tadi aku bilang aku nggak tahu 80% teori di dunia TV. Aku belajar ke anak magang. Anak Jadi aku magang TV-nya. di TV-nya. Yap. Oke. Aku karyawan resmi. Ha-ha. Nggak tahu istilah editing juga nggak tahu, istilah liputan aku nggak tahu apapun. Bener-bener ada anak magang yang 3 bulan masuknya Magang lebih dulu itu. dari aku, Oke. lebih senior, belajarnya ke dia. Tentang TV-nya itu Yaps, sendiri. tentang teknisnya, tentang istilahnya, tentang cara kerjanya, alurnya. Karena kalau misalkan belajar ke senior waktu itu lumayan Apa? ala-ala VOC lah gitu. Agak deg-degan ya, agak kayak, Memang dimaki-maki, gambar jelek Oh, iya? dibuang ke tempat sampah. Era itu masih ada. oh my god. Jadi waktu itu masih pakai analog, masih pakai mini DV yang kaset kita. Iya, Recordingnya tahu, kameramen kaset kalau misalkan habis liputan, headroomnya kepotong langsung buang, cari gambar lagi. Kalau kita bikin skrip jelek langsung delete, bikin lagi. Saat itu juga. dunia pekerjaan keras. Saat itu ya. Jadi daripada dimarahin, beritanya anak magang. Kan nggak mungkin dimarahin sama anak magang. Enggak, paling ini orang kok udah jadi karyawan tetap kok agak lumayan tidak tahu apa-apa ya. Resikonya paling malu gitu kan. Kan, penting tetapnya dulu itu. Yap. Gitu sih. Oke, kalau dari tadi kan akhirnya terjun di dunia jurnalistik ya. Sebenarnya kan setahu aku nih, jurnalistik lebih common buat di penjurusan seperti linguistik or sastra gitu. Sebenarnya dari filologinya itu ada yang pakai nggak sih menurut Mas? Kalau kepake lambat laun ketika dapat program yang tepat, bukan yang tepat, yang pas bersinggungan akhirnya kepake. Karena di TV waktu itu masuk 2013, redaksi itu kan harusnya sih udah kita mostly bener-bener current isu yang berat-berat gitu kan, mau tentang hukum, mau politik. Waktu itu hampir 3 bulan ngikutin Jokowi terus setiap hari juga. Waktu masih jadi gubernur Jakarta, Iya, Mas belum pemilihan waktu itu. Terus kemudian ke KPK, lain-lain, terus shifting ke Selamat Pagi yang agak lebih feature. Masih belum tuh, masih ya udahlah seputar makanan lokal, wisata lokal dan tapi begitu masuk ke program kayak Jejak Petualang, Jejak Anak Negeri, lumayan kepake sih gimana kita bisa ngegali potensi lokal yang bisa kita tampilkan. Kalau nggak ada basic filologi, mungkin nggak sedip itu. Lebih common lagi kayak apa gitu, baru belajar lagi kayak tadi berarti. Iya. Jadi artinya kalau aku nggak punya basic di filologi, mungkin ketika riset, ketika bikin item liputan, nggak akan sedip itu. Oke. Hanya ada di permukaan. Misalkan kita googling hanya di Google. Kalau misalkan kita tanya-tanya ke orang lokal, ya udah sebatas di permukaan. Tapi karena kita punya latar belakang filologi, kita bisa nyari angle atau sudut yang lain. Udah pernah mempelajari itulah ya. Yaps. Biasanya ada ini. Oke, daripada secara general kita ngulik seperti orang pada umumnya, kita punya angle yang lain yang lebih unik. Karena kita udah pernah mendalami itu. Menarik sih, sebenarnya sama aja kayak yang tadi sempat dibahas. Kan sempat dibahas kalau misalnya lingkup apapun tuh bisa ke broadcasting kan. Jadi salah satunya lingkup filologi untuk yang tergantung acara TV-nya itu apa kan. Oke, sebenarnya kan lama ya, cukup lama di Trans 7 nih aku lihat-lihat. Lumayan. Berapa tahun tuh berarti? 9 tahun 2 bulan kayaknya. Oke, iya 9 tahun, hampir 10 ya, Hampir satu dekade loh. Hampir ya. Terus apa sih yang paling berkesan selama menjadi ya penyiar dan segala macamnya di sana? Yang jelas salah satu yang paling berkesan adalah bisa melihat banyak hal dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Itu salah satu privilege yang didapat dari orang-orang TV terutama Trans 7 pada waktu itu. Karena dengan kita banyak melihat biasanya akan mengubah cara berpikir, benar? Yes. Lebih Misalnya banyak inspirasi juga. Bisa. Waktu kecil sesimpel ini, saya di kampung kecil, beda kecamatan aja kita nggak pernah main ke kecamatan lain. Aksesnya. Misalkan anak-anak kecil dengan tradisi NU, tiba-tiba main ke orang-orangnya tradisi Muhammadiyahnya kencang, itu bakal, kok gini, kok cara ibadahnya ini, kok salah, kok enggak, yang bener cuma aku. Karena nggak pernah tahu hal-hal lain. Tapi begitu melihat banyak hal dari Sabang, Toraja, Papua, Sumbawa, banyak hal bahwa kebenaran itu relatif, tergantung yang memegang nilai-nilainya. Jadi kita bisa berpikir lebih luas. Toleransi sih. Salah satunya itu. Apalagi Indonesia is very kayak macam-macam banget. Bener. Dari Sabang sampai Merauke is very variatif juga kan. Ya. Kayak misalkan di sini kita makan, ya udah misal ada tradisi beberapa tempat yang makan itu tuan rumah yang mengawali, ada daerah lain yang tamu yang harus didulukan. Ada di Aceh misalkan kalau kita makan rame-rame, satu meja belum selesai, jangan ada yang berdiri dulu. Oh iya sih. Terus ada tradisi tidur siang yang lumayan unik kayak Gorontalo atau Sabang. Jadi kotanya tiap jam 1 sampai jam 3 sore itu sepi karena semua tidur siang. Hah? Yaps.
Slow living itu mereka. Is that true? Yep. Ke Sabang coba. Di jam 1 sampai jam 3 sore nggak ada kehidupan. Hanya ada warung-warung besar yang biasa untuk tempat mampir para turis aja. Keren sih. Itu kayak hal-hal kecil yang sebenarnya kita nggak pernah merhatiin, tapi ternyata it's happen gitu loh di kehidupan orang-orang. Terus kayak orang-orang Toraja yang mereka itu kerja seumur hidup hanya satu momen, mengadakan upacara pemakaman kakek neneknya. Oh, karena di sana kan pemakaman besar gitu ya. Jadi ada istilah namanya Rambu Solo, itu upacara kedukaan untuk masyarakat Toraja. Biasanya menghabiskan sangat banyak biaya. Pasti. Karena satu kerbau yang khusus saja harganya bisa ratusan juta. Biasanya lebih dari 20 ekor kerbau tergantung kasta mereka di masyarakat. Dan mereka kerja seumur hidup, merantau ke Papua, merantau kemana, hanya untuk momen itu. Setelah itu saldo nol. Momen kematian sih. Yep. Terus ketika ditanya, apakah nggak menyesal usaha kerja sekian tahun, sekian puluh tahun hidup hanya untuk satu hari? Dia bilang, enggak, ini wujud pengabdian kita ke orang tua. Tujuan kita hidup untuk ini. Gila, keren banget sih. Tapi ada jokes setelahnya, kalau kita mau deketin anak Toraja, tanya kakek neneknya sudah meninggal belum? Kalau belum meninggal, jangan ya, repot. Membiayai itu agak repot ikut patungan. Kalau sudah meninggal, aman. Agak dark ya, sumpah. Ini agak dark. Cuman ya, that's Indonesia. Yaps. Itu bercandaan kita. Apakah dengan kebudayaan yang bisa dilihat dari jurnalistik itu akhirnya menjadi salah satu hal favorit selama bekerja di sana? Salah satunya ya, kita benar-benar bisa melihat banyak hal yang yaudah kita selama ini bisa dibilang klise lah, bilang aku cinta Indonesia dengan segala keragamannya. Indonesia itu punya banyak lala suku bahasa. Kalau kita nggak pernah melihat kan ya cuma ada teori, jadinya klise kan. Nah ini melihat langsung bagaimana setiap daerah tuh punya nilai yang sangat berbeda, dan kita harus ketika kita nginjak kemana benar harus junjung tinggi apa yang ada di situ. Nggak bisa kita egois, aku punya nilai ini kok kemanapun aku tetap berpegang ke nilai yang ini. Yang fundamental oke lah, tapi kalau yang bersifat opsional ya kenapa nggak mencoba legowo menerima nilai lain. Justru membuka point of view lain ya. Karena kan kalau dari baca mungkin oke lah harus toleransi, tapi nggak pernah benar-benar merasakan itu. It's different daripada kayak benar-benar action di tempat dan akhirnya melihat banyak orang yang melakukan itu. It's feel different. Pasti kayak beda. Bener. Kalau sekarang nih ya, aku kan masih tahun kedua nih, masih semester 3. Itu tuh dari tahun pertama pun aku punya banyak pelajaran matkul-matkul tentang pengantar ilmu budaya. Ya kan, di sini kayak sangat berbudaya. Fakultas ilmu budaya ini sangat berbudaya, jujur. Iya. Ini berbudaya yang akhirnya membebani atau wow, menarik gitu. Menarik kok. Sangat. Menarik. Oke. Terus. Akhirnya kayak itu ada nggak sih dari kayak selama masa perkuliahan akhirnya turun ke jurnalistik, ada nggak sih yang kayak oh ya sempat baca tentang ini, tentang referensi ini dan akhirnya melihat langsung itu kayak membuka point of view baru nggak sih? Oh iya. Ada banyak hal yang akhirnya misalkan waktu itu di kampus hanya sempat baca gitu kan, kayak daerah-daerah tertentu, ada banyak mitologi di daerah itu, terus akhirnya bisa menyaksikan langsung, atau justru kadang-kadang hanya bisa ngeliat di film dulu atau di serial YouTube. Karena waktu itu ingat banget 2012 lagi rame-ramenya series YouTube Jalan-Jalan Men. Pernah tahu nggak? Jalan-jalan Men. Jalan. Tahu ya? Jalan-jalan Men. Jebro sama Anin ya, yang sekarang jadi sutradara film dan series. Anin itu sutradara seriesnya Imperfect. Oh oke. I know that film. Jadi ada series mereka berdua itu lumayan benar-benar ngejelajah berbagai macam. Jadi biasanya travel series kan gitu-gitu aja, promo keindahan wisata selesai. Nah ini ada dibalut cerita yang lumayan unik. Oke. Nah itu akhir-akhir masa skripsi, benar-benar kayak ini kalau bisa lihat langsung ke semua temannya kayaknya menarik deh. Dan 80% udah aku lihat semua yang di series itu akhirnya. Itu so cool. Maksudnya akhirnya dari apa yang dimanifestasi akhirnya benar-benar terjadi. Karena kan harusnya ya nggak tahu. Walaupun pasti ada kesulitan, cuman kerja sambil jalan-jalan is such a thing, ngelihat hal-hal baru is such a thing, jadi nggak bosan, nggak monoton. Ya ketika kita mencoba untuk ngeluh, aduh capek banget sih kerja kayak gini-gini, kembali ke di remind bahwa ini pekerjaan yang diimpikan banyak orang gitu kan. Betul. Jadi ya ngeluh secukupnya aja, kembali semangat setelahnya, paling kayak gitu aja sih. Karena emang banyak yang enak ya jalan-jalan dibiayain gitu. Cuman ada banyak, kadang-kadang hal negatifnya adalah jadi kita kan datang ke satu tempat yang baru yang sangat menarik dalam rangka kerja. Tiba-tiba kita pengen main lagi. Ya, udah pernah lagi ke tempat ini.
Tapi pas waktu kesini ya nggak bisa menikmati lagi karena sambil kerja. Iya, ada beban juga ya, ada pressure pasti. Lumayan. Jadi nggak pernah bisa menikmati tempat liburan karena mindsetnya kerja. Bisa lihat apa ini, walaupun sekarang udah resign nih, udah full time pengangguran. Ketika datang satu tempat nggak bisa bener-bener nikmatin kayak tempat ini indahnya apa gitu, nggak. Lebih ke di sini bisa ngapain ya, nanti bisa bikin ini. Ada apa ya? Tetap di sini? kayak misalkan seorang sutradara yang lihat film nggak bisa menikmatin filmnya kan, waktu nganalisis ini filmnya habis ini gini, oh strukturnya gini, oh gitu. Karena udah tahu ilmunya justru. Kurang lebih, jadinya nggak benar-benar bisa menikmatin. Dan saat misalnya balik lagi ke tempat itu dan kayak nggak kerja, ini liburan, masih kayak oh udah pernah kesini, di sini bisa gini. Iya. Jadi kayak selalu ada analisis di balik. Iya itu nggak pernah benar-benar bisa free gitu pikirannya. Itu plus minus sih. Yeah. Balik lagi sebenarnya it's such an interesting, kayak udah tahu duluan, jadi kayak bisa meluruskan ke orang-orang. Cuman di sisi lain mungkin ada pressure buat diri sendiri juga ya. Oke. Jadi nih, aku pengen nanya nih tentang ini. Sebenarnya agak lompat, cuman tadi kan aku sempat bilang kalau teman-teman aku juga banyak yang mungkin termasuk aku juga yang masuk sastra Indonesia karena tertarik di dunia jurnalistik itu sendiri. Kalau menurut Mas Heri itu benar-benar bersentuhan nggak sih? Apa is it the right path buat masuk sastra Indonesia akhirnya ke dunia linguistik itu? Sebenarnya jurnalistik ataupun broadcasting itu kan udah banyak jalur gitu kan. Yes. Yang terdekat yang gampang dipahami adalah jelas sebenarnya bukan sastra Indonesia. Ada jurusan FISIP, komunikasi ya kan? Salah satunya. Itu jalur yang paling cepat. Oke. Tapi lagi-lagi plus minus kalau misalkan kita di sastra Indonesia mau berhubungan dengan dunia broadcasting atau jurnalistik, kita punya kelebihan yang mereka nggak punya. Tadi kita terbiasa memahami ide besar, kita terbiasa mengonsep mungkin, kita punya angle-angle yang harusnya tidak bisa dilakukan oleh jurusan-jurusan lain. Jadi mungkin bukan jalur tercepat, mungkin bukan arah yang terbaik, tapi kita punya kelebihan yang orang-orang nggak punya. That's interesting. Gitu. Kita terbiasa, baik lagi, dengan kita sering ngebaca, kita biasa memahami pola pikir yang sudah runtut. Artinya ketika kita menyusun ulang, akan sangat mudah dipahami oleh orang lain. Kan seringkali di pikiran kita punya ide, tapi sangat susah untuk menuangkan karena tidak terbiasa berpikir runtut. Karena tidak terbiasa berpikir runtut, apa yang tertulis pun, apa yang tertuang, apa yang kita bentuk juga tidak runtut karena mencerminkan apa yang ada di kepala. Karena udah terbiasa seperti itu. Yep. Tapi dengan kita terbiasa membaca narasi yang komplit, gagasan kita penuh, ketika kita menuangkan menjadi produk, otomatis bentuknya juga rapi. Karena udah terbiasa. Dari belajar itu yang mungkin awalnya tuntutan, tapi lama-lama akhirnya tertanam di diri sendiri lagi. Yang penting rajin baca, kuncinya itu. Masa sih sastra Indonesia nggak suka baca ya kan? Buku jendela dunia guys. Buku jendela dunia. Masa sih? Baca kan? Baca kok. Kan baca kok. Apa yang kita makan, apa yang kita serap itu kan akan yang kita keluarkan nanti. Itu jelas, mau teori apapun itu paling berpengaruh. Kita rajin ngebaca, kita akan dengan mudah menulis. Kalau ada seorang penulis yang nggak suka ngebaca, bullshit, tulisannya pasti jelek. Referensi penting nggak sih? Yaps. Sutradara nggak pernah nonton film, mustahil dia bisa bikin film bagus. Apapun. Karena dari analisis yang banyak lihat film, akhirnya dia tahu mana yang menurut dia ini bagus, ini kurang, harus diapain. Yep. Dari itu nggak sih? Langsung ke lapangannya. Referensi, karena nggak pernah bener-bener ada yang diuji. Iya sih. Semuanya dari referensi, adaptasi, ada kita pengaruh individu gitu kan, baru keluar jadi produk yang baru. Mau setinggi apapun kita, maksudnya kayak walau kita udah jadi someday jadi tokoh, sudah jadi orang yang dikenal, tetap aja kita butuh other people buat ngelihat sebuah perspektif. Bahkan saat kita udah membuat sesuatu, buat tulisan atau film itu, kita butuh penilaian orang lain juga untuk tahu itu oke atau enggak. Itu menarik sih, kayak perspektif baru yang akhirnya harus punya banyak referensi, dan mungkin dari sastra Indonesia itu sendiri membuat kita punya banyak referensi. Karena kayak pasti banyak juga teman-teman sastra yang kayak awalnya bingung, kayak sastra Indonesia belajar bahasa kan, belajar apa? Kayak Mas Heri juga nggak sih awalnya, ya kan, kayak sastra Indonesia tuh bahasa Indonesia. Cuman at the end of the day juga ada dosen aku yang sempat bilang kalau misalnya kan kita belajar beberapa teori, dari teori yang kayak feminisme, ada juga teori sosialis dan segala macam itu. Dia bilang kalau misalnya kalau kalian nggak ngerti teori-teori ini, nggak tahu teori-teori ini, akan aneh saat kalian bikin sastra. Akan something feel off gitu loh. Itu referensi itu keren banget sih. Bener. Kalau dari kita mau masih ke bahas ini. apa jadi nih?
salah satu kelebihan kita termasuk referensi gitu ya di sastra Indonesia. Ini kan sebenarnya dulu sebelum saya konsentrasi di bidang kepenulisan dan konsep storyteller, itu sempet justru freelance saya itu di visual, di fotografi, videografi, drone dan lain-lain. Sebelum akhirnya konsentrasi, saya meninggalkan semua itu, saya konsentrasi di scriptwriter, voice over talent, hanya 2 itu, specifically. Karena seberapapun jago saya bisa ngambil gambar, saya memang suka dengan gambar yang bagus, saya punya selera dengan gambar yang bagus, cuman akan sangat gampang disalip oleh fotografer atau videografer lain yang terus ngulik, terus belajar, atau mungkin startnya lebih dulu daripada saya. Tapi ketika saya mencoba spesialitinya di scriptwriting, kita bisa adu dengan segala latar belakang kita, dengan referensi kita. Point of view-nya beda. Ada penulisan lagi itu dia. Jadi mending saya konsentrasi di bidang penulisan sama voice over talent, karena tadi cita-cita jadi penyiar radio belum tersampaikan. Ya udah tersalurkannya di voice over. Semoga one day tersampaikan ya. Salah satunya ya pelan-pelan biasanya akan tercapai walaupun tidak jadi tujuan utama dalam hidup gitu. Kayak misalkan sekarang setiap semester ganjil tuh ngajar teman-teman sastra Indonesia, bantu Mas Mul di mata kuliah penyiaran. Itu memang salah satu cita-cita lain saya, entah menjadi guru, entah menjadi dosen. Walaupun tidak menjadi cita-cita utama. Banyak cabangnya ya? Jadi, sekarang di bidang kreatif, someday pengen ngajar tersampaikan, walaupun tidak permanen, dan saya belum mau permanen memang. Terus kemudian, someday pengen jadi koki juga atau chef. Wow, bener pengen semua ini ya? Pengen aktor, pengen sutradara, kemudian pengen penyiar radio, mungkin nggak harus jadi full time, tapi nyoba aja, cukup. Dan kalau jadi penyiar kan podcast kayak gini udah cukup kali ya. Udah tersampaikan. Udah tersampaikan. Karena ya we only live once, kayak kenapa nggak semua dicoba? Sama kayak pas kuliah juga semua. Bener. Semua. Jadi nggak pernah kayak penasaran belum nyoba sesuatu. Kayaknya emang udah kebawa deh dari kuliah dan sebelum-sebelumnya. Bisa jadi kali ya. Bisa. Karena banyak penganggurannya kali ya. Jadi banyak waktu nganggur gitu. Ini penganggurannya sibuk, Pak. Ini bukan pengangguran nganggur masalahnya. Kurang lebih gitu sih. Tapi sih, kayak banyak. Kalau dari CV, kayaknya rame nih CV-nya. Ya lumayan, kan mencoba nge-branding ya. Gitu. Bagus ya brandingnya, tips and trick dong. Ya gimana ya, kalau sebenarnya ini saya dapat dari berapa bulan kerja di konsultan branding. Jadi hanya sebentar waktu itu. Satu hal yang paling saya ingat adalah kita nggak usah maruk untuk dikenal serba bisa. Kita nggak usah mencoba jadi palu gada untuk bisa mendapatkan banyak job. Jadi spesifik, kita kali ini di mana? Ambil satu niche market. Misalkan kita niche marketnya apa? Cari problem di market itu. Kita jadi solusi di problem di market yang sangat kecil itu. Be the answer. Misalkan ini, dulu aku job nge-MC saya ambil, job nulis diambil, job videografi, fotografi, drone diambil semuanya. Dengan sangat mudah orang menggantikan. Karena nggak pernah diikat, nggak pernah top of mind. Ini anak sebenarnya bisanya apa sih, warnanya apa sih, colornya? Belang-belang si ini bisa, ini jadi nggak akan mudah dia. Tapi kalau misalkan, Harry penulis series, Harry penulis ini, ada dengan title-nya? mudah, satu spesifik, tapi akan diingat. Jadi ambil satu spesifik, sisanya itu boleh dicoba? Boleh dicoba, tapi nggak usah jadi personal branding. Satu aja, yang paling menurut kita entah paling nyaman, entah paling menguasai, atau paling laku. Personal branding pilih satu. Kalau buat Mas Harry sendiri, apa yang menurut, kalau saya Harry itu yang paling personal brandingnya apa? Bisa dibilang sekarang storyteller. Storyteller entah mau bentuknya tulisan, audiovisual, atau hanya audio lewat voice over. Jadi storyteller. Tapi semua masih coba, lihat-lihat masih kemana-mana nih saya. Masih. Emang kemana-mana aja? Ini ngisi podcast, menjadi dosen, itu kemana-mana loh, itu banyak loh. Ini bercerita nggak? Bercerita. Storytelling. Terus di kelas, bercerita. Terus beberapa job ketika kemarin yang terakhir adalah bikin film dokumenter untuk WWF, scriptwriter, storytelling juga. Semua butuh storytelling. Terakhir project apa, misalkan bikin konsep TVC juga storytelling juga. Jadi how to menyampaikan sebuah pesan dengan cara yang menarik. Yang penting kan ketika menyampaikan pesannya tersampaikan dengan baik. Dan yang kedua, membuat orang tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Ada 2 poin kuat kan. Terserah caranya gimana. Menghalalkan apapun ya. Sebenarnya nggak kayak gitu sih. Untuk bahasa kasarnya bisa kayak gitu, menghalalkan apapun. Gimana cara orang tertarik, tapi kan kita harus bertanggung jawab dengan caranya gitu aja. In the positive way. In the positive way. Bener. Nggak boleh negatif ya, tetap harus ada tracknya. Ada. Cuma itu
itu menarik sih. Maksudnya kayak untuk menarik orang, akhirnya kita akan diingat. Akhirnya apa yang dibuat akan diingat. Mungkin kita bukan one man standing, ada orang-orang lain juga, dan itu menyenangkan untuk diingat apa yang kita bisa buat. Mungkin bukan nama kita yang diingat, tapi apa yang kita buat diingat sama orang. It's very interesting, it's very kayak orang tahu apa yang gue buat itu seru sih. Itu seru banget. Kalau tadi nih kan berarti paling lama berkecimpung di dunia yang broadcasting tadi. Kalau menurut Mas Heri kan tadi sempat secara akademik secara di luar akademik juga aktif nih saya lihat. Lumayan gitu ya. Bisa nggak sih kayak tell me about it, kayak hal apa yang akhirnya paling useful secara akademik dan secara non akademik? Gimana ya? Berarti untuk ini ya, orang-orang yang mesti lebih seimbang antara akademik dengan kegiatan di luar akademik kali ya, gitu ya. Oke. Kalau aku sih menganalogikan gini, kita dalam dunia kampus itu kan sebenarnya nggak butuh-butuh amat sama ilmunya. Oke. Kita kalau cari ilmu di kampus itu ya dapetnya dikit. Emang pernah ada dosen yang menjelaskan dari awal sampai akhir sangat detail ilmu seperti jarang. Kita tuh kalau di dunia kampus tuh menurutku, satu hal yang kita cari adalah pola pikir. Gimana kita beradaptasi terhadap satu kondisi, ada problem gimana cara kita mengatasi, benar-benar pola pikir sebelum dan setelah kita masuk dunia kampus harusnya berbeda cara pikirnya tentang sesuatu. Soft skill itu sendiri yang dikembangkan. Akhirnya iya. Kedua, jejaring. Oke. Jejaring. Jadi 2 poin ini menurut kalau nggak didapat di kampus itu yang lumayan kita rugi. Akademik, silahkan kan itu wajib ya. Yeah. Itu yang jadi basic, cuman ya menurutku nggak nyampe di atas 30% kebutuhan tentang akademik di dunia kerja. Justru soft skill yang gimana kita cara menghandle sesuatu, yang pola pikir tadi, sama jejaring. Itu 35% lainnya. Kali 2. Itu yang lumayan sangat berpengaruh. Makanya analogiku ketika kita di kampus, kita jangan lupa nyiapin gerbong kereta, which is berarti soft skill, akademik, dan lain-lain. Tapi jangan lupa nyiapin juga rel keretanya. Jejaring. Ya, gimana? Yaps, kita akan ngarah kemana nih soft skill kita, skill kita. Nah, kalau misalkan kita kelamaan, kita hanya konsentrasi di akademik, hanya konsentrasi di soft skill, tapi lupa ngebangun jejaring dan yang lain-lain, ya udah, kita memang punya potensi, kita punya value, tapi nggak tahu cara ngejualnya. Menyalurkannya kemana? Bahkan menggunakannya untuk diri kita sendiri, it's gonna be hard. Bener. Tapi kalau kita kebanyakan ngebangun jejaring, kebanyakan main, kebanyakan bangun rel, ya kapan gerbongnya jadi? Kapan bisa dijalankan? Kapan kita bisa digunakan? Jadi harus imbang antara kita menyiapkan gerbongnya dengan rel kemana kita akan ngalirnya gitu aja sih. Iya sih, kalau harus misalnya, seimbang. Jadi harus seimbang ya. Mau belajar, mau main, mau menemukan banyak orang, itu pasti semua orang punya sesuatu dan yang positif kalau bisa diambil. Tapi nih, kayak misalnya kita kan walaupun tadi sempat dibilang kalau misalnya akademik mungkin 30% dan sisanya dari fasilitas-fasilitas lain dari UKM, entah organisasi ataupun pertemanan itu sendiri. Dari menurut Mas yang paling berkesan secara akademik yang akhirnya kayak ya pernah belajar ini, what do you think about it? Karena pekerjaanku sangat berbeda ya, bukan sangat berbeda, lumayan lompat dengan filologi. Sebenarnya mostly tidak terpakai. Hanya tadi, kalau misalkan diingat-ingat mata kuliah mana yang akhirnya bisa dipraktekkan. Yes. Justru kebanyakan adalah mata kuliah yang pilihan. Pilihan. Justru kan kita kebanyakan ada mata kuliah di sastra ya, karena kita sebenarnya didesain untuk jadi peneliti dan lain-lain, itu ada pengajian sastra, ada pengajian lain. Itu oke lah sebagai basic, kita hanya pengetahuan dasar. Tapi yang banyak berpengaruh di kerjaanku waktu itu adalah mata kuliah pilihan, kayak penulisan kolom, editing, waktu itu ada termasuk di broadcasting, penyiaran. Jadi justru mata kuliah yang tidak wajib, yang sangat aplikatif di dunia kerja, yang secara langsung berimpact. Kalau bukan berarti ngejelekin mata kuliah dasar ya, itu juga tetap jadi basic cara berpikir kita, itu penting. Cuman yang akhirnya berdampak secara langsung mata kuliah pilihan, yang waktu zamanku kalau nggak salah minimal itu 10 SKS, berarti 5 mata kuliah wajib dipilih sebelum bisa ngambil skripsi. Itu pilihan boleh yang mana, cuman? Yaps. Jadi misalkan ada 10 mata kuliah pilihan, kita boleh ngambil minimal 5. Ada penulisan kolom waktu itu, ada pengajian sinema kalau sekarang ya. Pengajian sinema, terus broadcasting, ada editing, ada copywriting kalau nggak salah waktu itu. Nah, waktu itu karena aku mikirnya ini mata kuliah sangat aplikatif. Bener-bener langsung bisa dipraktekkan di dunia kerja. Aku ambil seluruh opsional itu.
Jadi bodo amat dengan 10 SKS minimal. Jadi lebih dari 10 Lebih. SKS. Makanya waktu skripsi batas minimal lulus batas 144 SKS ya kalau nggak salah ya. Nah, kawan-kawan, Waktu itu jumlah SKS ku 157 kalau nggak salah. that's a lot. Lumayan, bahkan waktu lagi ngambil transkrip di akademik, teman-teman staff di akademik, ini bener mas jumlahnya segini nggak salah tulis. Iya bener orang saya yang kuliah gitu kan. Emang minat. ngerasa ini sayang kalau nggak diambil. Memanfaatkan semua fasilitas yang tersedia. Bener. Berbagai manfaat. Tapi itu berarti nggak kehitung sama yang istilahnya jeda setahun itu nggak kehitung? Enggak. Itu selesai di semester 7. Belum saya ambil semua. 8 lah masih ada. Wow. Tapi 9 dan 10 udah nggak ngambil kuliah apapun. Jadi menunggu biar nggak cum laude aja sebenarnya. Main. Apa kan kalau udah kerja ada beban lagi kan. Jadi digunakan saja tidak Iya. apa-apa. Gitu. Pilihan pribadi. Iya. Tapi nih, kan tadi sempat bahas kalau misalnya di filologi akhirnya yang kepake kan yang pilihan-pilihan itu yang akhirnya sangat aplikatif. Cuman apa sih yang akhirnya menginspirasi kayak mungkin kalau dari peminatan filologi itu memang tidak berfokus pada jurnalistik itu sendiri kan. Akhirnya kayak kan akhirnya apply ke Trans7, ke Kompas dan lain-lain. Itu memang kayak ya udah deh coba apply atau gara-gara terinspirasi dari mata kuliah itu atau gimana? Sebenarnya secara langsung sih nggak lebih ke waktu itu memang milih filologi karena pengen mendalami soal itu. Perkara nanti berhubungan dengan dunia kerjaan bodo amat, nggak terlalu peduli waktu itu ya. Terus ya udah walaupun kita di filologi kan tidak menutup kemungkinan kita belajar hal-hal lain. Nggak justru kita filologi terus karir kita ke arah filologi terus, nggak terjebak di sudut pandang itu sih. Cuman akhirnya udah setelah masuk ke Trans7, basic filologi tadi terpakai untuk program-program tertentu. Ketika ngobrol sama narasumber yang berkaitan dengan filologi, akhirnya benar-benar kepake. Kita bisa langsung catch up dengan obrolannya, dengan bahasa-bahasa yang kalau mungkin kita nggak filologi, kita nggak akan tahu istilah itu apa. Istilah-istilah yang cukup rumit itu Iya. banyak di Terus filologi. kemudian bisa langsung mencoba menemukan ketertarikan hal itu kan paling mudah ketika gali informasi ke narasumber adalah dengan menemukan ketertarikan orang tersebut. Yes. Kalau misalkan narasumbernya berhubungan dengan budaya yang lumayan kuno, nah basic filologi ini yang akan kepake nih. Iya sih. Yang lumayan kepake. Udah lebih ngerti lah untuk ngobrol sama orang itu. Kalau enggak kita akan haho-haho bener-bener nggak tahu. Karena dari nol banget. Iya. Dan tidak banyak referensi di media online atau media lain gitu kan yang berkaitan dengan filologi. Yang salah satu yang sekarang mungkin bersinggungan dengan filologi ataupun arkeologi adalah siapa Ali Akbar berkabar kalau nggak salah ada profesor atau siapa ya tokoh ada kan ya. Kemarin kebetulan ketemu di Bali. Yaudah, kayaknya saya pernah follow TikToknya dia terus Pernah cek. lihat nih. Oh iya bener aku follow ternyata. Terus jadi kenalan, Pak saya Heri, saya follow TikTok Bapak. Yaudah kalau misalkan gitu selesai gitu kan. Yes. Kebetulan saya filologi, jadi Wow, basicnya saya filologi, jadi oh iya baru ngobrol jadi panjang. Justru akan sangat seru untuk ngobrol sama orang yang ketertarikannya sama. Yaps. Yang kayak, dia ada ketertarikan sama. Jadi kayak nyambung kalau ngobrol. Dan salah satu rahasia dari orang yang kerja di dunia broadcasting ataupun jurnalistik adalah gimana caranya ngobrol ke setiap orang seolah-olah kita tertarik di bidang itu. Padahal nggak semuanya tertarik ya. Tidak semua kita tertarik, tapi gini, salah satu tuntutan kita adalah kita bisa berkomunikasi dengan semua orang di berbagai level. Let's say misalkan tukang parkir, tukang kebersihan, penjual, tukang ikan, sampai ke level presiden. Dan cara komunikasi kita otomatis berbeda tergantung siapa. Siapa subjeknya? Yaps. Nah kalau kita tidak banyak reference yang berkaitan dengan subjek itu, kita akan mati kutu. Karena kita nggak tahu apa yang diomongin. Iya. Dan cara kita berkomunikasi otomatis harus sangat berbeda. Ketika ngobrol sama petani, ngobrol sama nelayan, itu aja dua hal yang berbeda. Kalau kita salah ngambil istilah aja, mereka udah disrespect sama kita, udah selesai, nggak bisa masuk ke dunia mereka. Kalau misalkan kita lagi ngomong sama orang di level eksekutif di negara, kita tidak bisa menempatkan cara kita bersikap, juga selesai kita. Iya sih, dianggap tidak sopan dan lain-lain. Salah satunya itu, atau yaudah sangat tidak menarik ngobrol dengan Anda, selesai. Iya sih. Nah, gimana caranya? Kita ngobrol dengan setiap orang, tapi selalu ngerasa menarik. Berarti kan kita seolah-olah punya rasa interest yang berbeda. Oke, bidikanku adalah si A. Si A ini langsung kita coba riset, sukanya ini, oke, basicnya ini, dengan waktu yang ada, oke, aku tahu soal ini yang berhubungan dengan dia, bahas soal itu.
Karena orang tuh suka nggak sih ngomongin tentang apa yang dia suka sebenarnya? Salah satu poin komunikasi paling sederhana kan itu, Iya. menceritakan apa yang dia punya. The Kalau curiosity. udah bisa bercerita, berarti dia sudah open dengan dirinya. Saat udah open itu, justru banyak banget hal yang bisa ditangkap dari Iya. situ. Justru apa tujuan awal kita menanyakan itu, Iya. akhirnya akan mengalir begitu saja. Iya. Dan ini pernah aku sampaikan di kelas juga kalau nggak salah. Kalau misalkan kalian, ini terutama cowok-cowok ya, yang diajak main ke rumah calonnya, Waduh. gimana caranya mendekati bapak mertua yang kumisnya tebal dan galak, gitu kan. Salah satu paling gampang adalah coba cari riset minatnya dia apa, ngobrol bagian situ. Bapaknya suka bola. Oh, om Masuk nonton dari itu. ini. MU juga kalau. Oh iya, Nah. jangan sampai digeledek gitu kan, oh masuk gua om gitu misalkan, Waduh, jangan sampai gitu. Jangan. Jadi skill sederhana cara berkomunikasi gimana cari ketertarikan orang itu dan buat dia bercerita, Buat dia nyaman dengan buat dia bercerita nyaman. dia. Setelah itu akan ngalir. Itu menarik sih. Dan bahkan dari awal ngambil peminatan tadi itu juga, it's come for curiosity. Bukan pikiran untuk nanti kerja mau apa, tapi it's a curiosity in itself gitu loh. Yep, Kayak yep, yep. penasaran tentang bahasa kuno dari film itu dan novel dan segala macam. Itu menarik sih, karena not everyone can take that gitu loh. Kayak ada beberapa orang yang akhirnya mikir, gue kuliah ini harus nanti kerja apa ya? Nanti akan jadi apa ya? Ini purely untuk ilmu. Sebenarnya nggak juga sih ya, karena kalau mundur belakang lagi, justru duniaku sebenarnya eksak. Eksa, what do you mean? Cita-cita pertamaku adalah jadi guru matematika. Jadi itu kursus matematika karena itu kah? Ya salah satunya bisa ngajarin. Nggak perlu jadi guru matematika, dia bisa ngajarin matematika kok. Jadi dari kelas 1 SD sampai SMA itu hanya pengen jadi guru matematika atau guru kimia. Oke. Udah sempat masuk daftar pendidikan matematika di UNES Oke. tahun 2008. Udah sempat keterima tapi cadangan. Oke. Jadi waktu itu kalau nggak salah di urutan kedua apa ketiga. Jadi kalau misalkan ada yang mundur, baru aku masuk diterima. Ada Ada yang mengundurkan diri Yep. masuk lain, akhirnya akan masuk. kuotanya akan masuk. Jadi nunggu 3 orang mundur. Terus waktu itu aku cek pendidikan matematika itu jurusan terlaris kedua setelah PGSD di tahun 2008. Jadi ngebayangin gimana setelah lulus nanti saingannya seberapa banyak satu Indonesia. Tiba-tiba mikir, yakin aku pilih ini. Seketika Dengan mikir, saingan sebanyak itu. siap nggak aku bertarung dengan sekian banyak orang di Indonesia? Kadang bukan tentang ilmunya, tentang lingkungannya. Ya, peluangnya. Terus mikir, apalagi selain matematika yang aku suka? Yang nggak pernah aku sadar, dari kecil aku suka banget sama novel. Oh, suka baca. Suka baca. Baca Cantik Itu Luka tuh dari SMP. Wow, Eka Kurniawan, itu berat. loh. lumayan. Aku sampai sekarang kayak masih kayak memahami kok. SD, SMP bener-bener udah suka nyolongin buku di perpus, maaf jangan ditiru. Nggak dibalikin itu, Pak. Wah, alibinya daripada di perpus nggak ada yang baca, emang nggak ada yang baca. SD kampung, SMP kamu nggak ada yang suka baca sama sekali, cuma aku yang sering ke perpus, 1 orang. Maaf Itu ya. interesting sih. Itu keren sih. Begitu jujur. masuk ke SMA yang lumayan, akhirnya bisa banyak banget baca buku dari perpus SMA, dari baca buku filsafat, termasuk The Lord of the Ring, Harry Potter, Akhirnya ketemu di situ. dari situ. Yang akhirnya, yaudah bisa sangat menikmatin. Dari rumah biasanya malam hari, luarnya fisika. Dalam itu Harry Potter. Karena Astaga. jadi orang tua itu nggak ngebolehin aku ngebaca buku lain di luar buku pelajaran. Sedangkan ya udah ini enough, aku udah selesai belajar, ngapain aku baca terus ya Udah kan? paham nih. Ya nggak, kadang-kadang juga nggak paham sih ya, tapi ya udahlah ya. Kita kan baca apapun itu sebenarnya ada ceritanya. Yaps. Itu kalau bapak gue bilang nggak apa-apa baca apapun, someday kita pasti akan metik hasilnya. Nggak ada yang salah dari baca, tapi ibu punya perspektif lain. Nggak boleh baca kecuali buku pelajaran, nanti matanya rusak, nanti ya, orang kamu lah, biasalah gitu. Oke lah. Gitu. Terus yaudah sampai saking sukanya baca Harry Potter yang terakhir itu selesai dalam 3 hari 2 malam bisa. Itu yang apa? Deathly Hallows. Yang bahkan filmnya jadi 900 2. halaman lebih ya. 3 hari 2 malam Oh my selesai. God. Sesuka itu dengan membaca. Keren sih. Jadi Keren begitu menghadapi dilema matematika kayaknya challenging-nya lumayan nih. Apa yang aku suka selain matematika? Ternyata bahasa Indonesia. Aku cek rapot dari SD sampai SMA tertinggi bukan matematika, bahasa Indonesia. Matematika yang tertinggi kedua. Jadi oke, kayak ini lumayan. Aku nggak tahu ke depannya aku akan jadi apa dengan milih sastra Indonesia. Tapi kayaknya potensi yang bagus kalau aku suka dari awal. Akhirnya aku coba daftar SNMPTN yang sekarang jadi SBM ya, yang seleksi nasional. Yang tes rapot atau tes nih? Tes nasional. SNBT sekarang. SNBT. SNMPT. Kalau dulu SNPTN.
SNMPTN. Sekarang SBM. Ya, ganti-ganti terus lah. Kurikulum, maaf ya, jangan ganti-ganti mohon terus maaf ya. Sekali ganti menteri jangan ganti nama lagi ya. Oke, please. mantap. Jadi akhirnya tes tanpa bilang ke orang tua. Waktu itu dapat surat undangan, tesnya gratis, tapi harus milih, nggak boleh pengetahuan campuran, nggak boleh IPA atau IPS. Sedangkan sastra Indonesia masuknya di jurusan IPS. Basicku dari sains IPA. Iya, basicnya Pak. Jadi harus nyebrang. Jadi tesku tes IPS. Dalam 2 minggu jadi belajar sejarah, belajar sosiologi, belajar semua tentang IPS. Akhirnya nggak diambil yang guru apa? Pendidikan matematika. Nggak jadi aku ambil. Oke. Akhirnya ambilnya sastra Indonesia, Undip pilihan pertama. Ada 2 pilihan kan? Yang kedua sastra Indonesia mana lagi lupa. Jadi bilang ke orang tua waktu pagi harinya mau daftar ulang. Langsung aku minta izin nggak jadi ngambil ini, tiba-tiba ngambilnya sastra. Balik lagi mau jadi apa sastra Indonesia? Itu masih bertahan sampai sekarang. Terus aku nggak tahu mau jadi apa. Aku punya feeling bagus karena aku suka di sini, suka bidang ini. Kalau aku suka ngejalaninnya, harusnya efeknya bagus. Terus apapun gimana pun caranya, aku siap bertanggung jawab dengan pilihanku ini. Berdebat dari habis Isya sampai jam 4 subuh, sampai jam 5, oke, aku pamit berangkat ke Semarang untuk daftar ulang di Undip. Baru diizinkan. Sepanjang malam berdebat gimana caranya ini, kenapa jadi ini. Akan jadi apa, mau ngambil apa sih. Karena kan ya pastilah orang tua tuh kadang mikir kayak kan kuliah tuh one step lebih ke atas lagi ya. Pasti mikirin abis kuliah kan harus dapet pekerjaan yang lebih bagus, harus punya arah yang lebih bagus. Pasti kayak mereka mempertanyakan, it's very wajar lah untuk orang tua menanyakan itu. Dan akhirnya meyakinkan. Itu keren sih. Maksudnya kayak dari tadi dengerin ceritanya Mas Hayri tuh kayak just take a risk. Ambil aja resikonya. Yang penting tahu jalannya di mana. Kayak tanggung jawabkan jalan yang mau diambil, akhirnya jalan pasti kebuka aja kok. Pasti ada aja kok. Yang penting nggak pernah berhenti gerak aja. Yes. Ya lo nggak pernah berhenti gerak, penganggurannya sibuk Pak. Bentrok ya waktu nganggurnya ya. Iya, amin, sibuk banget Pak. Ya mudah-mudahan menghasilkan ya. Amin. Amin. Ditunggu ya tahun depan jadi dosen itu matkul pilihan aku. Bismillah, semoga kesibukanku masih di sini. Amin. Jadi siap bantu Mas Mul untuk bersama teman-teman di kelas lagi gitu aja sih. Akan ditunggu tahun depan, kalau nggak ada kecewa sih. Okay. Ada pressure. Pressure. It's very interesting about it. Oke. Tadi tuh kan udah bahas tentang akademik dan segala macam nih. Tapi kalau tadi kan sempat aktif juga kan di luar akademik yang kayak UKM dan segala macam. Ada nggak sih satu kegiatan di luar akademik itu, UKM dan organisasi yang kayak very useful for that, yang kayak benar-benar berkesinambungan sama apa yang lagi dilakukan pada masanya? Bisa berani bilang kalau misalkan aku nggak aktif di seluruh kegiatan organisasi, nggak akan pernah bisa aku diterima di Trans 7. Satu, karena latar belakang basic jelas sangat berbeda. Berhubungan memang di penulisan dengan broadcasting, tapi berbeda jauh. Kalau kita nggak aktif di, misalkan paling gampang adalah yang berhubungan dengan public speaking waktu itu, teater mungkin, habis itu MC mungkin, mencoba banyak hal di KMSI juga, banyak hal yang berhubungan dengan public speaking, yang itu akhirnya jadi bekal lebih di dunia broadcasting. Kenapa bisa diterima? Simple gini, logatku aslinya adalah logat Ngapak. Lahir dan besar di Brebes. Bahasa Tegal yang ya kamu tahu lah, gimana. Salah satu problem kan untuk bekerja di bidang broadcasting, apalagi yang audiovisual. Kalau di online tulisan mungkin nggak masalah, toh tulisan nggak kelihatan medok kan. Tapi begitu ngomong selesai, kelar. Itu teratasi karena waktu itu di teater belajar logat. Belajar pendalaman itunya ya? Pendalaman logat, karena waktu di semester pertama dapat peran pertama itu harus jadi orang Solo. Dari orang Brebes, mungkin sama-sama Jawa, dari orang Brebes yang sangat Ngapak tiba-tiba harus jadi orang Solo. Halus ya? Yang ngomong Solo aja nggak bisa, waktu itu bilangnya Solo. Karena Ngapak itu sendiri, pembawaan dari kecil. Wong cilik, kalau orang Solo bilang wong cilik, i-nya agak lentur, agak nadanya tuh beda. Kalau orang Brebes, wong cilik, sih, masa ada bedanya sih? Berbeda banget. Nah, itu pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh user waktu interview terakhir. Kamu orang Jawa, gimana kamu bisa mengatasi logat kamu ketika jadi reporter nanti, ketika live report dan macam-macam? Apalagi TV nasional, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Not even bahasa Jawa. Tidak ada logat harusnya seperti itu. Even itu logat Sunda dan lain-lain atau Betawi, nggak ada yang boleh medok. Harus data seperti bahasa Indonesia, idealnya gimana? Akhirnya aku coba meyakinkan. Aku pernah mengalami problem ini dan berhasil mengatasinya. Kenapa untuk bahasa Indonesia enggak? Justru dari
ikut banyak UKM, ikut banyak kegiatan yang akhirnya mempelajari sesuatu, itu kayak bisa jadi dasar pembuktian. Terus kemampuan public speaking yang waktu itu didapat dari kegiatan di kuliah, kepake di situ. Bener-bener aku itu orang pertama yang dipanggil untuk interview user. Tiba-tiba ditanya, tiba-tiba coba suruh live report dengan keadaan kayak gini. Kalau misalkan kita nggak punya basic public speaking yang dicoba di zaman kuliah, kelimbungan waktu itu, deg-degannya minta ampun pastikan. Orang pertama karena nggak punya reference. Apalagi langsung di depan profesional. Yap. Itu pasti deg-degannya beda banget. Jabatannya lumayan tinggi pada waktu itu gitu kan. Udah mencoba untuk coba aja. Ada pressure tersendiri lumayan. itu. Begitu keluar langsung, Mas tadi disuruh ngapain? Ya masa nggak dikasih tahu? Tadi ditanya gini-gini, nanti dicoba suruh live report. Baru mereka pada persiapan. Di luar pada yang 200 orang berikutnya ngantri persiapan kan. Sedangkan aku itu tanpa persiapan sama sekali karena dipanggil pertama. Maju pertama. Masuk, random tiba-tiba diangkat CV-ku, Heri Irvani. Such a thing. Kayaknya nggak nyiapin apa-apa kan. Nah, kalau misalkan basic itu nggak digali sebanyak mungkin zaman kuliah, ya kita lewat. Karena gini, mungkin sebagian hidup kita itu dipengaruhi oleh keberuntungan. Tapi aku nggak pernah percaya betul-betul terhadap keberuntungan. Keberuntungan itu kombinasi antara kita prepare terhadap kondisi apapun dan kesempatan yang lewat dengan timing yang tepat. Itu termasuk ridho Tuhan berarti ya. Betul. Jadi gini, kalau misalkan kita nggak pernah ngebekali kita dengan basic skill apapun, momen kesempatan lewat kan kita nggak bisa nebak itu kapan. Kalau momennya lewat tapi kita nggak siap bekalnya, lewat aja. Tapi kita siap megang, siap genggam momen apapun itu yang datang, kesempatan apa yang datang. Ketika momen itu datang, bekal kita siap. Ya udah kita ready di timing yang tepat. Artinya kita harus selalu prepare. Justru kita harus menyiapkan yang terbaik lah yang bisa kita lakukan, baru habis itu bilang, ini keberuntungan. Padahal sebenarnya di belakang kita juga ada usaha dari belajar itu sendiri kan? Bener. Ya kayak misalkan gini, aku datang ke sini, kalau dari segi kebutuhan profesional ya tidak ada, bahasa kasarnya ya, nggak ada untungnya buat aku gitu kan. Maksudnya kalau dari segi profesional ya udah, ini ganggu waktuku kasarnya, ini motong waktuku untuk bekerja, menulis dan lain-lain, tapi bukan itu yang aku cari. Ada hal lain nih. Ada hal lain yang aku nggak tahu itu apa. Bisa jadi ini opportunity untuk hal-hal lain. Aku ambil. We never know ke depannya. Dan kita di sini, walaupun tidak ada menguntungkan dalam waktu singkat, yaudah kita maksimal aja. Kita udah ngambil, kita maksimal di situ. Pasti ada kok hal-hal baik yang nyusul di belakangnya. Dicoba aja dulu. Kadang-kadang soalnya, enggak kok aku biasanya gini-gini. Ntar yaudah ala kadarnya aku meremehkan hal-hal yang tidak menguntungkan saat itu. Biasanya hal-hal kayak itu berdampak di momen besar lain. Biasanya akan nutup jalan besar lain. Karena kita nggak maksimal di satu momen. Memaksimalkan semua kesempatan yang pernah dikasih lah ya. Yang kita nggak pernah tahu itu akan berguna kemana ke depannya. Dari tadi nih inspiratif jujur. Banyak ngomong ya. Inspiratif nggak tahu. Menurut aku sih inspiratif ya. Ini kayak take the risk itu sih sangat kayak gila, orang berani banget gitu loh. Karena buat aku pribadi it's not easy buat kayak ngelepasin sesuatu yang kayak ya udah coba dulu, itu tuh nggak segampang itu menurut aku. Dan akhirnya dari aku lihat ya Mas Heri tuh bisa mengambil dan melepas sesuatu jika udah dirasa udah cukup. Udah cukup sampai di sini atau gimana, bisa memperkirakan itu sih. Itu menurut aku yang kayak it's a thing. Sebenarnya kalau kayak gitu pengaruh dari orang di sekitar. Kalau aku basically itu seorang yang sangat suka dengan zona nyaman. Sangat suka. Kalau misalkan nggak ada pengaruh orang-orang di sekitar, bisa jadi aku sekarang masih di Trans 7, masih nyaman dengan ya udah bekerja rutinitas setiap hari. 9 tahun itu sudah sangat tahu ranahnya lah ya. Dan bisa aku melanjutkan sampai 20 tahun. Bisa. Iya sih. Cuman gini, ada banyak yang mengingatkan orang-orang terdekatku, kayaknya cukup deh. Kayaknya kita coba move cari sesuatu. Coba ini kalau misalkan diterusin ternyata kita nggak pernah coba bisa tahu hal lain, atau misalkan hal ini ternyata kita nyaman di satu titik tapi banyak hal yang merugikan, misalkan kayak saatnya kita move coba hal lain. Itu banyak dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar. Ke kondisi ketika kamu bilang tadi aku sangat suka mengambil resiko, sebenarnya enggak juga. Hal itu kenapa aku ngambil resiko didasari bukan karena keberanian, enggak, karena ketakutan. Bukannya kalau takut justru nggak diambil? Justru karena takut makanya ngambil. Takut apa? Misalkan gini, let's say misalkan keluar dari Trans 7.
ada banyak ketakutan kalau aku bertahan nanti akan seperti apa. Ini dunia digital semakin maju, TV makin tertinggal. Kalau aku nggak segera move dan cari ilmu baru, aku akan ikut tenggelam. Momennya motivasinya dari ketakutan, bukan kayaknya digital menarik nih, aku move ke digital. Nggak segampang itu ya? Bukan dari rasa optimis, justru dari rasa pesimis dari dunia yang lama. Banyak hal gitu. Kayak tadi kan aku move ke sastra Indonesia, ini aku baru ingat. Karena ketakutan matematika banyak saingannya. Yaps. Oh iya ya. Ternyata kayak mindset itu bisa diubah ya. Kayak dari sesuatu yang negatif bisa ke sesuatu yang kayak ya udah coba yang kurang lain. lebih itu. Makanya sebenarnya aku nggak sepositif itu motivasinya. Banyak hal negatif yang melatar belakangi keputusan-keputusan. Karena ya overthinking ya, orang-orang yang suka memikirkan banyak hal di malam hari gitu. Betul. Kan. Yang tidur itu kebangun gara-gara orang lewat gitu kan. Ya, maksudnya banyak hal yang mendasari ketakutan-ketakutan justru akhirnya jadi lompatan besar yang kalau kita bisa keluar jadi baik. Oke sih. Itu seru sih, maksudnya akhirnya bisa mencari jalan lain dari ketakutan-ketakutan sendiri, bisa memproses ketakutan sendiri untuk membuka hal-hal lain itu sendiri. Aku mau nanya sedikit nih tentang, tadi kan sudah sempat dijelasin, udah sempat diceritain lagi lah tentang gimana pengalaman sebagai broadcast and journalistik itu sendiri. Ada nggak sih Mas pengalaman yang, tadi kan sempat dijelasin kayak hal yang merugikan bisa salah satu mendorong gitu loh ke hal-hal lain. Ada nggak sih Mas yang kayak pengalaman yang kayak nggak enak di dunia jurnalistik? Pasti ada bad side-nya juga dong. Gimana nih? Kayak dua mata pisau sih. Jadi kita kan hampir setiap, gini deh, faktanya hampir 10 tahun aku di Trans 7. Dalam sebulan itu aku di kota mungkin hanya 1 minggu. Di Jakarta, di kantor tuh aku mungkin 3 kali ke kantor dalam 1 bulan. Selebihnya ya selalu keluar kota, keluar pulau, kemana, explore dan segala macam. Kalau dilihat dari sisi positif, enak dong jalan-jalan terus. Tapi kadang capek juga sih. 2 tahun pertama bener-bener curious, ingin coba ini, main kesini, mencoba banyak hal. Tapi setelah 2 tahun, kok capek ya? Getting older ya? Iya, jadi ada banyak hal yang, ternyata prioritasnya sekarang berbeda. Sekarang setelah berkeluarga, nggak bisa nih selamanya seperti ini. Masa mau tinggal terus? Nanti someday kita misalkan punya anak, bener-bener setiap bulan hanya nggak nyampe 1 minggu, gimana kita bisa ngeliat anak, gimana kita bisa ngeliat keluarga. Nah, hal-hal kayak gitu yang akhirnya jadi prioritas yang berbeda setelah berkeluarga. Point of view terus berubah terus ya? Iya. Di-update. Kalau dulu mungkin prioritas masih diri sendiri, ya udah nggak masalah. Emang aku senang main, senang kesana kesini. Explore justru ya? Explore didanai dengan kantor, kenapa tidak? Dapat gaji. Bener. Win-win solution. Tapi saat udah ada yang akhir memutuskan terikat, pasti ada lagi yang akan selalu ada prioritas baru ya. Harus di-adjust lagi cara pandangnya. Itu yang lumayan PR, gimana kita terbiasa kesana kemari, tiba-tiba enough deh di sini. Ada sedikit bocoran rahasia juga sebenarnya. Kemarin itu aku barusan dapet tawaran, nggak langsung dari yang bersangkutan sih, dapet tawaran untuk handle sosmednya salah satu menteri. Adalah gitu kan, dapet tawaran, kebetulan di hari yang sama, sorenya aku ketemu sama menterinya langsung. Kayak petanda alam kali ya, gitu ya. Ini kalau aku ambil, opportunity untuk masa depanku sebenarnya sangat besar. Karena setelah itu, 6 bulan dari situ, katanya ada potensi diangkat jadi staf ahli. Tapi mikir lagi, ini kalau misalkan aku ambil, sama aja dong kayak zaman di media dulu kemana, bahkan akan lebih parah. 100 hari pertama pasti akan selalu keliling, moving ke sana kemari. Harus ikutin si menteri itu sendiri. Personal life otomatis akan habis. Nggak akan pernah punya kehidupan pribadi. Sedangkan itu yang lagi aku perjuangkan sekarang, gimana aku masih punya kehidupan pribadi tapi sambil berkarya. Balance ya, balancingnya. Niatnya seperti itu, walaupun masih berantakan juga. Work-life balance ini cita-citanya, walaupun masih kacau, sangat kacau. It's okay. Nganggurnya masih bentrok. Ya nganggur apa sih sebenarnya? It's very busy loh. Gitu. Jadi Bismillah aku nggak ngambil itu dulu. Mudah-mudahan tujuanku untuk cari kehidupan yang lebih balance terlaksana. Itu sih. It's about prioritas ya? Prioritasnya sekarang berbeda. Keren sih. Kayak getting older, prioritas baru, dan akhirnya bisa memilih apa yang benar-benar dipinginkan. Apakah itu juga alasan akhirnya resign dari karir yang sudah 9 tahun lamanya itu? Iya. Alasan paling kuat adalah itu. Bukan maksudnya kalau uang mungkin bisa menyesuaikan, karir juga bisa ini ya. Kesempatan berkembang juga masih mungkin ada. Tapi mungkin prioritas sudah sekarang berbeda. Bisa kan kita berkarya dengan cara yang berbeda gitu kan.
Itu yang lagi coba dilakukan sekarang. Gimana tetap bisa berkreasi di bidang kreatif, masih bisa storytelling dengan cara apapun, tapi tetap ada punya pandangan yang berbeda dalam hidup. Apalagi di sekarang platform tuh semakin banyak jenisnya, nggak cuma TV. Pasti kayak secara pribadi juga, aku sempat lihat TikToknya. Mungkin tadi sudah dibahas sebelum resign. Kita sekarang bahas setelah resign. Aku sempat tadi lihat beberapa TikToknya dan kayak tadi kayak 30 hari setelah resign, right? Jadi membuka peluang baru. Ya. Bukan sesuatu hal yang terpuruk. Resign kadang it's not a bad thing. Yap. Jadi sebenarnya itu namanya juga konten ya. Jadi brandingan yang mencoba dibangun adalah seorang bapak-bapak pekerja kreatif yang pengen tinggal di desa. Oke. Image yang mencoba dibangun adalah hal itu. Makanya konten awalnya adalah gimana jenuhnya tinggal di Jakarta, gimana masih betah tinggal di Jakarta dengan segala kemacetannya. Saya orang Jakarta sih, Pak. Betah nggak? Karena mau nggak mau ya gitu. Semua di sana. Itu lumayan, konten pertama lumayan rame. Konten kedua adalah konten pamit dari Jakarta. Oh my god. Pamit gimana? Oke, enough. Hampir total sebenarnya di TV emang 9 tahun lebih, tapi secara keseluruhan hampir 12 tahun di Jakarta dengan berbagai pekerjaan kreatif. Oke, enough, thank you udah ngasih banyak, tapi kayaknya cukup. Adjustable-nya butuh waktu lagi dong. Iya. Nah, itu konten itu juga naik, karena banyak yang ngerasa relate dengan pemilihan backsound yang lumayan sok-sok sendu gitu. Aduh, kan. Terus sedih kemudian voice-nya masih bangun tidur langsung VO, agak-agak deep jadinya. Bro. Jadi itu sengaja by konsep, by design sebenarnya. Terus berikutnya baru, oke, setelah ini adalah hari pertama, hari berikutnya hari sekian setelah resign. Di ending selalu ada kata-kata, udah nyesel belum? Sebenarnya pengennya sih ironi, nggak akan nyesel kan? Tapi kita tunggu sampai kapan ini setelah resign nyesel. Gitu sih. Udah nyesel belum? Bismillah belum. Jangan lah ya. Gitu. Jangan lah. Itu Gitu. menarik sih, karena buat aku yang lahir besar di sana juga, I'm agree kayak Jakarta is very hectic. Kayak bahkan dibandingin Semarang yang juga kota tuh apa ya, step by stepnya tuh cepet banget di sana. Jadi pasti ada waktu-waktu di mana capek juga ya. Sebenarnya sih nggak ngejelekin Jakarta. Jakarta tuh peluang banyak ada di sana, dan culture hustle-nya orang-orang sana yang luar biasa, yang tidak bisa disamai sama orang-orang misalkan Semarang. Jakarta tuh biasa work hard sampai misalkan jam 9 malam, jam 1 malam, bahkan tambal ban tuh selalu ada jam 1 malam. Di sini nyari tambal ban jam 5 sore udah nggak ada, tutup semua. Itu kelemahan kita, makanya orang-orang yang mau buka tambal ban pengen laris, buka di atas jam 7 malam, asli. Orang-orang dari kantor pada bocor, bingung nambal di mana gitu kan. out of the box ya, yang lain ditutup, kita baru jalan. Harusnya gitu, sip-sipan aja. Itu kita susah, bener-bener. Salah satu yang ngebantu di sana adalah hasil culture-nya gitu kan. Tapi akhirnya hal-hal itu kebawa. Walaupun aku udah mau ke Semarang, salah satu orang terdekat kadang ngerasa, kok kamu nggak pernah istirahat sih kok? Ya kembali lagi ke pengangguran yang waktunya bentrok. Iya itu. Waktunya Jadi belum bisa adjust gimana menikmati hidup secara seimbang. Masih kebawa. Pas dari kuliah akhirnya pindah ke Jakarta, butuh waktu adjust, belajar sama anak magang. Mungkin sekarang waktunya belajar sama dari pengangguran gitu ke Semarang ini berpindah lagi, gimana adjustnya itu butuh waktu. But it's okay, take your time gitu loh. Bener. Kayak pasti ada, karena prioritas tadi juga berubah, pasti ya pelan-pelan lah. Mungkin dari awalnya konten akan lebih bisa life balance dibanding sama kayak kerja kantoran, itu kan pasti ada adjustable-nya juga kan. Tapi gimana nih, kan aku mau bahas tentang TikTok itu yang rame itu loh. Sempet, walaupun sekarang udah sebulan lebih nggak upload. Ditunggu. Gimana? Jadi kalau aku lihat kan, yang sangat eye catching di aku tuh di awal ya, yang kayak selalu ada bilang hari kesekian setelah resign. Gimana sih akhirnya kayak kepikiran untuk mengkonsep hal-hal itu? Kalau itu sih sebenarnya karena referensinya waktu itu banyak pekerja-pekerja kreatif yang hidupnya slow living gitu kan. Kayak misalkan ada konten kreator asal Solo, kalau nggak salah Pak Adi siapa gitu. Dia tapi tanpa voice over, ya udah dia dari pagi sampai sore kegiatannya apa aja, simpel aja kayak gitu. Terus kemudian ada banyak konten kreator lain yang serupa, yang pelukis kalau nggak salah tinggalnya di Purwokerto apa Kebumen. Ya udah dia bisa hidup dari situ, dari kampung, tapi tetap berkarya di bidang kreatif. Nah, aku coba cari kira-kira apa ya dari aku yang bisa dibikin konten. Apa yang menarik ya? Ya, dan menurutku keresahan orang-orang Jakarta yang pengen move dari segala kehingar-bingaran Jakarta menuju hidup yang lebih slow, banyak yang punya keresahan yang sama. Nah, itu niche yang aku ambil.
Jadi orang-orang yang jenuh dengan Jakarta mencoba kabur, mencoba berkarya di tempat lain. Buka perspektif baru ya. Sebenarnya misi itu yang ingin aku ambil. Sama aja kayak hal yang tadi, Humble Band. Mencoba memikirkan sesuatu yang kayak nggak pernah terjadi. Iya. Dan kenapa aku tetap mempertahankan? Sebenarnya lebih efektif hanya sekedar tulisan, misalkan hari ini ngapain, jam sekian ngapain, itu akan lebih efektif, cara kerja juga lebih cepat, bikin konten lebih sangat mudah. Cuman aku tetap mempertahankan gimana tetap aku isi voice over, karena itu kan jualanku. Storytelling itu lagi ya? Storytellingnya, jadi gimana nyusun story-nya, sama suaranya. Ada 2 hal yang aku jual. Skripnya, sama suaranya. Nadanya berarti? Iya. Suaranya sendiri, karakter suaraku. Jadi, someday misalkan ada produser yang cocok dengan karakter suaraku, silahkan bisa kontak. Misalkan di Instagramku juga ada portofolio untuk khusus voice over sendiri gitu. Jadi bisa dicek. Dan keahlian soft skill seperti ini kan nggak bisa berkembang kalau kita nggak olah terus. Sedangkan job itu bisa jadi ada tiap bulan, bisa jadi enggak juga. Kita nggak pernah tahu. Nah, dengan bikin konten yang butuh voice over, sama aja kayak kita latihan. Kayak buat portofolio nggak sih jatuhnya? Secara nggak langsung kan? Iya, gitu. Sambil coba nyari peluang sana sini. Padahal itu daily life. Daily. After resign. It's the daily life. Tapi mungkin karena banyak orang yang kayak, pengen ya resign tapi nggak berani. Iya. Banyak tanggungan yang belum bisa diambil, akhirnya itu jadi point attract-nya. Iya. Apa yang orang nggak berani? Iya. Jadi banyak hal yang tadi merasa sebenarnya udah jenuh banget dengan kehidupan Jakarta, pengen resign, dia nggak berani, akhirnya nyari yang senasib kan. Akhirnya melihat kayak konten hiburan. Bisa. Iya. Dan sebenarnya dari konten itu lumayan kebagi 2. Ada yang memang Jakarta nggak untuk semua orang kok, hanya orang-orang yang kuat yang bisa di Jakarta. Ya udahlah, ya kan. Ada juga yang bilang, "Bang, thank you Bang, gara-gara lu gue bisa memutuskan untuk resign minggu depan." Kan jadi beban. Masa nasib orang ada di tangan saya gitu kan. Inspirationnya resign tuh cukup ya. Nggak cuma 1 orang, ada banyak yang thank you Bang, gue juga hari minggu depan mau resign. Tapi resignnya tolong dipikirin ya teman-teman, jangan sekedar resign. Iya, makanya aku bikin konten lanjutan. Maksudnya kamu resign silahkan, kalau sudah nggak bisa mendapatkan 4 hal, kayak misalkan salary yang bagus walaupun relatif itu kan. Yang kedua, opportunity berkembang di karir. Yang ketiga, berkembang secara skill ataupun jejaring. Yang keempat adalah kenyamanan. Kalau 4-4 yang udah nggak ada, silakan resign. Tapi kalau 4-4 yang masih ada, ya udah jangan dulu. Ya ngapain? Itu namanya nekat. Atau kalau misalkan belum punya backup untuk rencana pendapatannya juga ya jangan dulu, itu kan. Apalagi kalian yang tulang-tulang kering gitu kan, yang tulang punggungnya udah kering banget. Kalau Mas Heri kan resign juga sekarang juga masih sibuk penganggurannya. Sibuk, mudah-mudahan income-nya mengikutin. Amin, harusnya sih. Amin. Gitu. Menyenangkan setelah keluar dari dunia perkantoran ini. Sebenarnya kan banyak banget teman-teman yang akhirnya memikirkan kuliah abis itu akan kerja, bayang-bayang akan kerja jadi apa, karena kan sebenarnya kuliah tuh state terakhir di dunia pendidikan, yang kayak nggak banyak orang yang akhirnya ngambil langsung S2 atau apa kan. It's different dan SMP ke SMA gitu loh. Ini kayak state terakhir. Akhirnya banyak orang yang dihantui itu. Termasuk aku yang kayak, aduh abis ini kerja gimana bertahannya ya. Itu kayak such a thing sih, yang akhirnya bisa melepaskan dunia itu, apa sih, relief-nya yang kayak dari prioritas itu lagi kah? Prioritas. Jadi, kalau mikir logika ya lebih baik kerja reguler di satu instansi gitu kan. Udah nggak ada kerja freelance seperti itu, resikonya tiap bulan ya deg-degan. Ketika token listrik bunyi, aduh ini belum ditransfer lagi bayaran kemarin. Karena freelance kan rata-rata bayarannya after pekerjaan selesai gitu kan. Nggak kayak korporat yang setiap bulan. Bisa jadi dirapel dalam 3 bulan gitu. Nah itu lumayan deg-degan tiap bulannya. Tapi ya udah, selama ini kayaknya bisa aja kok. Yang penting kita terus usaha, mencoba cari peluang terus. Kebutuhan kita seberapa, ya kita punya Tuhan kan. Betul. Walaupun kadang ibadah masih bolong-bolong kan gitu. Diusahakan, yang penting, ada di hati. Bener percaya, biasanya tercukupi kok. Selalu ada jalannya ya? Selalu ada jalan. Jadi kayak teman-teman yang kuliah juga nggak usah takut ya, nggak usah takut nggak ada jalannya, selama mau usaha pasti jalannya kebuka. Yang penting sebenarnya kita selalu ngelakuin 100% di mana atau di kondisi apa kita lagi ada. Kalau misalkan mahasiswa, nggak usah mikirin pekerjaan dulu, konsentrasi di kampus aja dulu 100%. Cari bekal untuk ngebangun lokomotifnya, sama bikin jalur relnya. 100% di situ aja. Nanti ketika kerja, 100% saat kerja, nggak usah mikirin hal lain. Akan ada rel. Nggak usah di overthinkingin, misalkan nanti
kerja aku gimana ya? Percuma dipikirin dong kalau nggak usaha gitu kan? Iya sih. Bener-bener. Actionnya sih. Iya, jadi selalu jadi 100% atau selalu ngelakuin 100% ke apa yang sedang kita lakukan. Apapun itu. Apapun itu harus dengan niat dan hati ya. Harus dilakukan semuanya. Jadi nggak usah diambil, nggak usah dilakuin kalau sekedar setengah-setengah gitu. Oke. Perjalanan hidupnya sudah naik turun sekali dari pendidikan matematika ke sastra Indonesia, akhirnya jurnalistik, dari filologi ke jurnalistik, resign, jadi content creator. Mungkin ada satu lagi kali ya, kesibukan yang aku notice juga. Apa tuh? Main teater, tah. Oke, kalau itu sebenarnya kayak recall lagi sih. I watch it, tap. I watch it. Seriously? Iya. Di FRI? Iya. Datang langsung? Iya. Gimana menurut kamu? Aku tuh basicnya nggak bisa bahasa Jawa sebenarnya. Agak PR di situ. Karena kayak sebelah teman aku kan orang Semarang, jadi kayak itu artinya apa? Tapi justru yang antagonis, yang cowok sama Mbak Anin ya, kalau nggak salah sahabat istrinya ya, istri atau pacar itu, it's very helpful karena mereka ngomong bahasa Indonesia. Oh iya. Dan kayak sebenarnya latarnya kan cuma satu ya, latarnya cuma yang di belakang itu doang. Tapi seru sih, karena kayak walaupun beberapa kalimat I don't understand, cuman aku ngerti ceritanya. Secara garis besar alur paham lah ya gitu. Gimana pengalaman selama sibuk, kan teater is very busy, banyak yang harus disiapin. Lumayan, kan? ya. Sebenarnya itu kayak terakhir aku main teater itu berarti 12 tahun lalu. Wow, pas 2012. lagi sebelum ke Trans 7 berarti? Sebelum MK. selesai kuliah, ya masih di MK waktu itu. Main teater waktu itu terakhir 2012, menyutradari juga terakhir 2012. Setelah itu mau ke Jakarta, lepas sama sekali. Masih terlibat beberapa kali di 2019 di project teater, tapi nggak pernah terlibat di atas panggung, nggak pernah main lagi. Not being the actor berarti ya? Terus kemudian pas proses tap-tap kemarin itu ya udah mencoba casting, terus masuk. Udah komit sih bahwa oke, aku coba main lagi. Ini adjust-nya kan banyak banget sih, adaptasi lagi, mencoba belajar lagi. Karena mungkin sekarang lebih sering di kamera gitu ya, kadang-kadang untuk live report, untuk reportase dan lain-lain. Tapi dunia panggung kan situasinya sangat berbeda. Dengan yang reporter asli ya? Yap, sangat-sangat berbeda. Karena menghadapi kamera seperti ini mungkin ya yang nonton banyak, tapi ya udah ini sesuatu yang tidak real gitu kan. Cuma melihat kamera? Yap, tapi kalau misalkan penonton asli di panggung itu benar-benar orangnya ada. Respon apapun akan terlihat. Oke. Itu lumayan bikin deg-degan yang berbeda gitu sih. Jadi udah bismillah bersiap. Jadi rasa-rasa yang lama yang 12 tahun lalu udah pernah mencoba di-recall lagi. Akhirnya merasakan lagi ya. Cuma rasanya kok beda, tetap beda. Why? Jadi gini, kita kan deg-degan di panggung kan hal yang udah pernah kita rasakan dulu. Mencoba diingat, kok deg-degannya beda ya? Dulu kayaknya nggak kayak gini, dulu deg-degan parah, misal shaky, segala macam. 12 tahun 12 tahun lalu. Ini enggak, karena udah nyapur antara deg-degan di panggung, rasa deg-degan di kamera, deg-degan lagi pitching konsep ke klien, deg-degan lagi ngomong ke narasumber, udah mengalami banyak hal deg-degan lainnya. Ini deg-degan yang seperti apa yang nggak aku kenal ternyata. Ada deg-degan baru? Baru. And you know what is that? Ya itu kita bener-bener respon orang di panggung. Karena baru ngeliat lagi, baru mencoba lagi. Recall itu tapi feels-nya different. Different banget. Karena zaman dulu, outputnya, efeknya adalah udah deg-degan, tapi ketika atur nafas itu selesai. Nah ini enggak, deg-degan itu bener kok santai, kok ngadepin orang-orang, kok aku biasa aja. Jadi deg-degan, jangan-jangan nanti aku terlalu mengabaikan hal-hal detail, nanti aku malah miss. Apa itu pengaruh karena pengalaman yang udah pernah terjadi? Mungkin, karena banyak deg-degan lain, jadi hal yang begini udah nggak deg-degan lagi gitu kan. Tapi efeknya aku nggak prepare ke hal detail bener. Ketika opening biasanya kalau aku nggak deg-degan, itu ada yang salah. Itu ada banyak yang kepleset lah artikulasinya lah, beberapa ada miss ya oke lah di awal. Apalagi berarti setelah ini kan teater pertama ya, setelah balik lagi ke Semarang berarti. Kan kalau di Jakarta mungkin apalagi reporter dan segala macam ngomong bahasa Indonesia. Akhirnya harus iya bener-bener di bahasa Jawa lagi. Dan Jawa itu Jawa ngapak lagi kan yang aku pakai. Harusnya itu yang pertama banget dipelajarin nggak sih dari kecil? Dan sebenarnya udah agak susah untuk nge-recall bahasanya lagi. Karena otomatis udah ninggalin bahasa itu dari tahun 2010-an. Berarti berapa? Berarti 14 tahun lalu. 14 tahun lalu. Lebih lama daripada main teaternya. Nah, pertama kali mencoba bahasa ini ketika saudara bilang, coba kamu pakai logat ngapak ya.
Itu bener-bener sebulan pertama susahnya minta ampun karena aku harus menerjemahkan dari 3 lapis bahasa. Kan bahasa sehari-hariku bahasa Indonesia sekarang. Yes. Dengan istri, dengan pekerjaan, dengan voice over dan lain-lain itu murni bahasa Indonesia. Terus naskah yang di tap-tap itu bahasa Jawa Semarangan. Oke. Itu aku harus menerjemahkan ke kepalaku bahasa Indonesia dulu. Oke. Karena sehari-hari udah bahasa Indonesia. Terus kemudian harus logat ngapak. Jadi dari awalnya bahasa Semarangan, dipikirnya bahasa Indonesia, tapi outcome-nya harus ngapak. Yaps, jadi dua layer itu tadi harus gimana? Oh, bahasa Semarang ini bahasa Indonesianya ini, bahasa Indonesianya ini bahasa ngapaknya ini. Karena kalau dari bahasa Jawa Semarangan ke bahasa ngapak aku nggak bisa langsung sesorkat itu. Karena yang daily use kan Karena udah biasa bahasa Indonesia. bertahun-tahun. Walaupun mungkin bahasa ngapak tuh bahasa pertama kali Bahasa ya pertama. dari kecil, cuman ya balik lagi keterbiasaan dari ya. adaptasi manusia itu very interesting gitu loh. Sekarang kamu ngomong bahasa Jawa bisa? Tapi ngedenger bisa? Ya dikit-dikit oke lah. Atau artinya dikit lah ya. Nanti Tahu, semester tahu. 5 mungkin akan udah mulai banyak taunya gitu kan. Semoga ya. Cuman ini, ketika kamu lagi ngelamun, ngomong di kepala, kan pakai bahasa Indonesia dong. Iya lagi. Asli mana, sorry? Jakarta. Jakarta mana? Aku pusat. Pusat. Oke, berarti normal ya, nggak nyablak-nyablak banget lah ya. Iya, normal. Jadi di kepalamu kan pakai bahasa yang sama dengan yang kamu ucapin sekarang. Nah, di kepalaku sekarang ngelamun tuh udah pakai bahasa Indonesia. Ngumpat juga bahasa Indonesia. Oke. Tiba-tiba baca naskah bahasa Jawa, tapi outputnya harus bahasa ngapak. 2 kali kerja. 2 kali kerja, nerjemahin dulu ke bahasa Indonesia di kepala, outputnya jadi bahasa Harus ngapak bahasa di mulut. Interesting sih. Lumayan. Jadi sebulan pertama lumayan gagap ini cara ngomongnya gimana, nadanya gimana, bahkan bahasanya udah pas tapi logatnya masih belum ngapak-ngapak banget. Padahal awalnya bisa bahasa ngapak. Bisa. Awalnya bisa. Recall-nya itu butuh PR ya. Lumayan. Menarik sih kayak tadi katanya mau life balance tapi tiba-tiba main teater itu lumayan lompat-lompat. Lumayan. Cuman kenapa akhirnya main teater lagi? Apa gara-gara pas kuliah ada platform jadi pernah jadi anak teater akhirnya? I wanna try again gitu atau gimana? Jadi salah satu menurutku yang mempengaruhi posisiku sekarang di hidup ya memang salah satunya adalah teater. Karena dengan teater kita bisa mengenal orang, bisa mengenal diri sendiri juga. Jadi how to handle someone juga udah terbiasa dari teater itu. Yang akhirnya berpengaruh di kerjaan, cara mengetreat narasumber dan lain itu kurang lebih karena kita tahu karakternya, tahu karakternya karena teater. Jadi ngerasa, oke, aku setelah sekian belas tahun kerja mencoba balik lagi ke akar deh. Kayak yang pertama banget. Yang pertama, hal yang bisa jadi aku suka. Jadi mencoba untuk kembali melakukan hal-hal itu lagi ya. Percuma kalau misalkan kita resign, udah nggak kerja formal tapi melakukan hal-hal biasa aja yang nggak kita suka. Nggak explore. Iya. Nggak, tujuan awal resignnya nggak tersampaikan. Salah satunya iya, benar. Oke sih, karena tadi sempat notice yang kayak pertama banget akhirnya ngambil sastra gara-gara balik lagi ke hal yang paling disuka apa, baca cerita, terus udah istilahnya udah berhasil, udah dapet kerjaan tetap, akhirnya balik lagi ke apa yang pernah disuka. Iya. Sebenarnya ya udah, sebenarnya muter-muter di situ aja, Bener. it's very interesting, rasanya pasti beda. Iya. Dari pengalamannya beda, dari gimana bertumbuhnya pasti beda. Itu menarik sih. Detect the risk-nya tuh oke sih. Keren, Walaupun di latar belakang karena ketakutan itu ya. Tapi jujur, aku juga tipikal yang cukup overthinking gitu sih. Kayak harus apa ya, takut ke depannya gimana. Coba mungkin bisa diolah kayak Mas Heri. Karena kan cukup klise kalau misalkan orang-orang yang ada mungkin yang optimisnya luar biasa. Oke, aku pengen coba ini karena rasa optimis di sini karena pengen explore. Banyak orang yang ya gitu, cuman lebih banyak lagi orang yang hidup dalam ketakutan kan. Betul. Aduh, nanti aku gini gimana ya nanti. Ya udah kita bergerak karena takut. Iya sih, kalau diem aja, ya kan pertanyaannya kita takut gagal atau takut jalan. Ya. Kalau nggak mulainya takut, tapi kalau nanti gagal juga takut kan. Iya. Jadi kalau nggak pernah jalan selamanya gagal. iya sih. Kalau coba jalan ya kadang gagal, kadang berhasil. Yep. Kalau nggak pernah dicoba justru nggak akan tahu. Iya benar. Harus dicoba dulu biar tahu akan berhasil atau gagal. Itu it's very surprising lagi ya. Itu wow. Yes. Oke sih. Thank you so much Mas Heri. Kita udah ngobrol banget, banyak banget, panjang banget kayak. Sorry kalau terlalu banyak ngomong. Aku sih yang harus banyak sorry, kayak banyak banget hal yang kayak keren juga ya. Kayak jujur banyak banget yang aku tanya, bahkan di luar skrip. Skrip cuma sependek ini, cuman banyak banget yang aku penasaran, kayak itu keren banget. Thank you. Mungkin sebelum kita akhiri kita main games dulu. Apa tuh? We have a game. Apa tuh? Tapi gamenya dibawain sama salah satu rekan aku. Namanya Mas Setio. Oke. But we have to call him
harus dipanggil. Oke. Kali ini aku akan mempersilahkan Mas Heri untuk memanggil Mas Satyo dengan karakter. Oke. Gimana kalau Apa aku tuh? memikirkan karakternya tuh melodrama. Jadi kayak bisa kali manggil Mas Satyo tapi soft spoken gitu. Aduh. Tiba-tiba seolah-olah Reza Radian lo minta main karakter. Namanya Setio siapa? Prasetyo. Prasetyo. namanya. Oke, Setio ya. Oke, kita panggil dulu Mas Satyo. Oke. Bisa dipanggil Mas Satyo-nya? Mas Setio. Sini dong. Sini ya. Gimana? Jijik nggak? Terima kasih banyak Mas Satyo. Aku speechless. Look at that character. Jijik nggak sih manggil cowok Agak lah. katanya begitu? Oke. Agak deg-degan di situ kayak wow, tiba-tiba deep gitu ya. Di sini Oke. sebenarnya ini pertanyaan juga. Oke. Cuman mungkin lebih jenaka, lebih fun. Oke. Ada beberapa pertanyaan, tapi Oke. diambil dua aja. Satu-satu dulu, oke ya? Oke, satu dulu ya. Aku yang ambil? Yes. Boleh. Bismillah. Bisa dibacakan ke teman-teman belantara. Oke. Aku sedikit ngejelasin dulu. Tadi sempat kayak, itu nggak susah kok, bisa kok. Oke. Jadi gini, itu kan ada, jadi ini tuh namanya fakta atau fata morgana. Oke. Jadi, what do you think about it menurut Mas Heri? Itu fakta atau fata morgana? Bisa dijawab juga ke teman-teman belantara. Oke. Bisa dibacain dulu mungkin? Jadi kalau fakta itu emang aku sepakat bahwa itu ada, Yes. fata morgana itu mengada-ada gitu Yes. ya. Oke. Fakta atau fata morgana? Oh, pembawaannya tipis sekali. Bendungan Pleret di banjir Kanal Barat. Ulangi ya. Bendungan Pleret di banjir Kanal Barat Semarang ditutup karena aktivitas selancar di bendungan karena dianggap beresiko. Fakta? Yakin? Kali? Fakta? Yakin? Fakta. Harus yakin fakta atau fata morgana? Fakta. Dan jawabannya adalah fakta. Wis. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih. Aku terharu. Terima kasih atas supportnya. Oke. Agak deg-degan ya. Deg-degan asli. Ini acara TV sebenarnya Mas. Ini akad nikah aja nggak sedeg-degan ini loh, asli. Asli. Oke. Oke. Tapi bener ini kejadian ini fakta. Ini fakta. Oke. Jadi ada bendungan Pleret di banjir Kanal Barat Yes. itu ditutup Yes. karena aktivitas selancar yang dianggap beresiko. Oke. Oke, teman-teman bisa research juga di bawah. Nanti kita kasih infonya di bawah sini. Oke. Oke. One more. Oke. Karena selama ini kalau banjir Kanal Barat udah tahunya BKT atau BKB yang di Jakarta kan, yang banyak jual kerang tutut. Iya lagi, Jakarta Timur ya. Iya. I know that. BKT kan. Oke, berikutnya. Fakta atau fata morgana? Ini jalan hidupnya kemana gitu. Fakta atau fata morgana? Menbud Fadlizon pernah jadi mapres pertama dari jurusan sastra UI. Mahasiswa berprestasi pertama jurusan sastra UI. Fakta? Ya kan? Yakin? Fakta? Benar gak ya? Bener? Kayaknya. Sayang sekali. Nah, Fakta. serius? Terima kasih supportnya. Terima kasih lagi. Oke. Serius? Serius. Bisa di search juga, nanti kita kayak cantumin juga di sini buat teman-teman. Mikirku sebelum Fadlizon terkenal waktu itu suka ngeritik Jokowi ya, waktu 5 tahun yang lalu. Fakta yang aku tahu karena sering liputan dan karena dari jurusan filologi, Oke. Fadlizon itu salah satu kolektor barang-barang antik di Indonesia. Salah satu yang terbesar. Di Tapi rumahnya itu. Terus aku tahu dia berhubungan dengan sastra UI. Tapi Sangat nggak dekat. tahu ini. Tapi nggak tahu kalau dia itu mapres pertama. Cuman ya udah, kayaknya sih masuk akal dengan orang setertarik itu dengan kehidupan Latarnya sastra dan oke iya. nih. Oke kayaknya. Terus kemarin saya ketemu Oh iya. di beberapa hari lalu di satu event, ketemu langsung wawancara. Kayaknya dia wajar kok jadi mapres pertama. Kelihatan ya? Kelihatan Sepertinya. gitu kayak. Cara ngomongnya oke. Ketika di briefing ada sekian, terus ada wartawan tanya terkait benda-benda cagar budaya, ngejelasin langsung Indonesia punya 500 titik lalalala. Oke, pinter. Masuk akal. Guys, ini link yang tadi diomongin ya, rel yang harus dibuat, jejaring yang harus dibuat. Bener. Ini langsung dipraktekkan, sempat ketemu. Aku bahkan nggak tahu loh kalau Mas Heri baru ketemu banget dan tiba-tiba kayak pertanyaannya sesuai dengan itu. Makanya semesta apa ini gitu kan? Iya kan, ini link yang harus dibuat ya, jejaring yang teman-teman harus buat, termasuk aku. Ya. Dan cara kunci bisa menjawab fakta atau fata morgana dengan benar adalah menjadi dukun. Oke lah ya.
Satu lagi atau udah? Boleh 5 juga kalau udah bener semua sih hajar, ayo. Terakhir ya. Oke. Sombong dia. Udah naik. Oke. Udah naik. Last Ini question. yang terakhir jatuh, pasti Last jatuh. question. Ini hukuman orang-orang sombong itu jatuh. Ya Allah, maaf ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fakta atau fata morgana? Fakta atau fata morgana? Uya Kuya disebut punya rumah 70 miliar di Amerika Serikat. Oke. Kalau disebut ya, punya. Berarti fata morgana, fakta, sorry, fakta. Kunci banget nih. Fakta. Terakhir nih, kalau jatuh sakit nih. Fakta. Nggak apa-apa, untuk diingatkan, berarti jangan sombong. Oke. Fakta. Karena jawabannya adalah Fakta. fata morgana. Jangan sombong ya teman-teman. Maaf ya Allah. Kita nggak boleh takabur ya. Balik Bener. lagi. Ini fakta. Pesan moralnya nggak usah jadi dukun. Akan salah di ending dan itu sakit. Akan ditarik. Maaf ya Uya Kuya. Nggak apa-apa. Oke. Emang harus diturunin lagi Bener. biar nggak boleh sombong. Bener. Oke. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Thank you so much Thank Pak you. Heri. Thank you Kita banget. udah talk about a Thank lot you. of things, main game juga. Ini nggak ketebak sih asli. Asli nggak ketebak. Thank you banget udah ngundang aku ke sini. Senang banget bisa ngobrol banyak tentang Mas Heri. Thank you. Bahkan kayak benar-benar tadi dari jurnalistik balik lagi ke akhirnya resign, akhirnya jadi content creator Yeah, yeah. and theater. It's such a thing. Yeah. Semoga kedepannya menjadi pengangguran yang lebih bentrok lagi. Jangan bentrok waktunya. Jangan. Lebih- Waktu bentroknya nggak apa-apa. Oke, itu bisa diatur. Semoga bisa mencapai cita-cita life Amin. balance-nya Amin, itu. Amin. Thank you. Financially freedom. Amin. 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 Mungkin yang terakhir bisa bikin closing statement buat teman-teman Belantara tentang semua pengalamannya. Oke. Semua pengalaman banyak, maksudnya udah disebut tadi. Bisa kasih lihat. Tapi kalau misalkan aku boleh bilang, tadi aku udah cerita bahwa ada persimpangan ketika harus milih antara pendidikan matematika dan sastra Indonesia, ya kan? Aku bisa bilang bahwa keputusanku memilih sastra Indonesia adalah salah satu keputusan terbaik dalam hidupku. Gitu. Kelas. Gitu. Penutupan yang sangat kelas. Hazal. Keren. Gitu. Gitu. Oke, last but not least, sebelumnya aku terima kasih banget Thank you, buat Gia. Mas Heri. Kayak banyak banget cerita yang bisa aku kulik. Kayak dari ketakutan itu sih yang sangat inspiratif buat aku. Dari ketakutan akhirnya membuka jalan, it's very inspirative. Dan yang terakhir banget nih sebelum kita say bye buat teman-teman Belantara, Oke. aku ada slogan. Oke. Jadi slogannya gini. Hah? I'm gonna say, kuliah sastra akan jawab bareng-bareng, lulus mau jadi apa? Lulus mau jadi apa? Yes. Oke. It's fair, tapi ini cheerful ya. Oke. Karena ini kita positif. Oke, Kan oke. Oke. keputusan terbaik mengambil jurusan sastra. Oke, Oke, kita benar, bisa rame-rame ya. Oke, Mau apa? aku akan ngomong kuliah sastra, terus kita akan rame-rame lulus mau jadi apa? Lulus mau jadi apa? Oke. Oke. 1, 2, 3. Kuliah sastra. Lulus mau jadi apa? Thank you so much, Mas Heri. Thank you banget ya. Thank you.